Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam sore semuanya. Sore Bu. Sore Sore Bu. Bu. Terima kasih untuk Bapak Ibu dosen dan juga peserta umum ya yang telah hadir di webinar kali ini. Sebenarnya ini adalah kuliah tamu dari mata kuliah Teknik Konversi dan Konservasi Energi dari Prodi Manajemen Rekayasa. Nah, untuk webinar kali ini kita akan mendatangkan pembicara spesial nih dari dosen teknik kimia yang sedang menjadi peneliti dan juga mahasiswa doktoral di Swedia, yaitu Chalmers University of Technology. Nah, awalnya ini kenapa saya mengundang Bapak Victor, karena saat mengajar saya menemukan fakta yang unik bahwa negara Swedia itu adalah negara dengan pengolahan sampah terbaik di dunia. Oleh karena itu saya langsung teringat Bapak Victor nih. Nah, kebetulan Bapak Victor ini juga sedang belajar mengenai energi di Swedia. Jadi sangat relate sekali dengan apa yang kita bahas pada kali ini. Nah, ini untuk ketentuan webinarnya ya, peserta mohon mematikan mic selama webinar, kecuali saat sesi diskusi dan pertanyaan. Nah, seluruh sesi ini juga akan direkam. Di sini sudah ada 44 yang join. Saya akan bacakan CV dari Bapak Victor terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat ya. Ini adalah CV dari Bapak Victor. Jadi saat ini beliau sedang menempuh pendidikan doktoral di Divisi Energy Technology and Division of Energy and Material Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden. Mohon maaf ya Pak kalau ada salah pembacaan kotanya. Santai. Ya. Nah, topik riset beliau ini mengenai gasifikasi biomas, jadi sangat berhubungan sekali dengan apa yang kita bahas hari ini. Nah, beliau juga menjadi asisten pengajaran di bagian untuk master degree ya, di Industrial Energy System. Nah, ini Bapak Victor ini juga pernah mengajar di Teknik Kimia UISI, lalu juga pernah menjadi asisten riset di Institute of Chemistry Akademia Sinica Taipei Taiwan. Lalu juga sebelumnya di tahun 2014-2015 pernah menjadi research student juga sama universitasnya di Institute of Chemistry Akademia Sinica Taipei Taiwan. Oke, ini banyak sekali ya pengalaman Bapak Victor di bidang energi ini. Oleh karena itu, silakan waktu dan tempatnya Pak untuk presentasi. Oke, selamat sore semuanya. Saya Victor. Di sini masih jam 10.33 pagi, tapi nggak apa-apa saya ucapkan selamat sore. Jadi sedikit mengulang lagi, saya sekarang adalah mahasiswa PhD atau lebih dikenal di Indonesia adalah sebagai S3 di Gothenburg, Inggrisnya Gothenburg. Bahasa Swedianya agak susah, itu bacanya Göteborg walaupun tulisannya G, jadi Gothenburg aja gampangnya. Di Swedia. Oke, mungkin saya coba share screen-nya sekarang ya. Ini pertama kali pakai Google Hangout. Di sini orang-orangnya demen pakai Zoom. Jadi semoga berhasil. Siap ya ini sepertinya ya. Oke. Saya mulai ya. Jadi sesuai dengan permintaan khusus dari Bu Elita sebagai pengajar mata kuliah TKKE, maka semua slide ini akan dalam bahasa Inggris supaya katanya kan universitas internasional ya. Tapi saya akan usahakan ngomong dalam bahasa Indonesia. Walaupun di sini juga akan ada campuran dari bahasa Swedia karena data-datanya, tapi akan saya jelaskan. Jadi judul presentasi saya hari ini sesuai dengan permintaan adalah Waste Management in Sweden and Conversion of Biomass, yang artinya adalah pengolahan limbah ya, saya bisa bilang limbah bukan hanya sampah di Swedia dan juga konversi biomasa. Kebetulan dulu waktu saya masih mengajar di UISI, saya juga sempat mengajar pengolahan limbah. Jadi lumayan relate seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Elita. Oke, jadi slide saya ini akan sedikit fun, tidak terlalu serius, karena
ya lebih enak begitu ya. Nah, kayak awal-awal Bu Elita tertarik dengan kok bisa sih pengolahan sampah di sini bagus seperti itulah. Katakanlah saya nggak berani bilang paling bagus di dunia ya, karena itu relatif. Tapi coba bilang bagus. Jadi semua data foto-foto ini akan saya tunjukkan dari web yang bisa kalian temukan di sweden.si atau apapun juga. Ya nanti saya nggak sempat masukkan sumber-sumbernya, jadi nanti mohon tahu bahwa kebanyakan ini bukan dari properti saya sendiri ya. Jadi kalau kalian buka sweden.si maka headline pertama yang muncul adalah langsung The Swedish Recycling Revolution seperti itu. Jadi Swedia itu mengarah dan mencoba menuju ke Zero Waste Society yang artinya masyarakat yang menghasilkan nol limbah. Wah, ini seperti apa ya? Nah, kemudian nanti kita akan lihat. Jadi dia bilang ada recycling revolution, ada cara daur ulang yang lebih baik seperti itu. Ini langsung ada di headline-nya, kalau kalian mau coba langsung sweden.se, maka atasnya akan seperti ini. Nah, apa hubungannya recycle dengan foto keluarga seperti ini? Nah, nanti akan saya jelaskan juga sedikit. Ya, jadi kita lihat-lihat galeri terlebih dahulu. Ya, banyak gambar kok di sini, tenang aja. Lalu kalau kalian buka, ini saya lupa webnya apa, tapi coba cari aja Smart City Sweden, langsung yang di atasnya adalah waste to energy juga. Nah, jadi limbah menjadi energi. Nah ini kenapa ada foto anak-anak ya? Kepikir nggak tadi ada foto keluarga, lalu sekarang ada foto anak-anak. Menarik ini sebenarnya, ada konsepnya semuanya ini. Saya teruskan dulu ya. Kemudian ada berita ini, kalau belum tahu, jadi Swedia ini apa ya? Punya sampah tapi merasa tidak cukup. Jadi dia punya pengolahan pabrik pengolahan sampah menjadi energi. Dan itu sudah istilahnya terlanjur dibangun terlalu banyak, lalu katanya sampahnya kurang. Jadi kalau kita di negara-negara lain kan pasti ada sempat, kayak contoh Indonesia import bahan baku, wajar ya itu. Swedia pun import bahan-bahan baku seperti makanan dan sayur ya, karena di sini terlalu dingin, jadi kalau mau menanam buah-buahan itu tidak akan tumbuh, seperti itu ya. Jadi banyak bahan makanan seperti apel, sesederhana apel pun itu diimpor. Tapi salah satu yang hebat adalah sampah-sampah di negara lain yang saya tahu di Norwegia sama UK, Inggris, itu diimpor sama Swedia. Tujuannya supaya diubah jadi energi. Nah, tulisan kata-katanya Sweden doesn't seem to have enough rubbish and has to import more from abroad. Jadi kayaknya Swedia ini ambisi sekali ya dengan sampah gitu ya. Nah, ini menarik sebenarnya ya. Tidak ada, kita belum pernah kan dengar di Indonesia protes karena Indonesia import sampah, tapi Swedia itu import sampah, luar biasa. Nah, ini ada data, tapi saya nemunya yang 2016. Sebenarnya mungkin ada 2019, tapi mungkin belum dibuatkan gambarnya. Ya. Berhubung kita tahu di PowerPoint ini sedikit trik juga ya buat mahasiswa. Kalau kita presentasi itu banyak kata-katanya, nggak ada yang mau baca. Ya, jadi lebih baik banyak gambarnya supaya orang tertarik. Gitu ya. Jadi ini target 2020, saya nggak tahu sudah tercapai belum, dan memang belum bisa disimpulkan karena 2020 belum berlalu, tapi waktu itu dia berkata bahan-bahan yang sudah didaur ulang sejauh itu sampai tahun 2016. Nah, saya akan jelaskan sedikit. Jadi yang paling kiri ini, varied gloss, itu artinya yang warna putih ini adalah bahan kaca yang tidak berwarna. Jadi ini trash bin recycling kayak gini itu banyak dijumpai di Swedia. Di sudut-sudut jalan pasti ada. Pokoknya di setiap misalnya satu RT, satu RW itu pasti ada. Kemudian varied gloss, ini yang warna hijau, berarti gelas yang berwarna, misalnya kayak gelas-gelas yang tidak bening, kaca yang tidak bening, botol-botol yang nggak bening misalnya. Terus plus itu plastik, paper ya sudah jelas paper ya. Jadi kadang agak mirip bahasa Inggris sih. Overik ini line-line. Ya. Jadi dia bilang kalau untuk kedua ini, yang kaca itu targetnya 70%, tapi ternyata 2016 sudah 93% itu sudah terdaur ulang. Jadi kalau dihitung apa ya, mereka juga menghitung mass balance-nya gitu, produksi apa, terus kemudian yang didaur ulang sudah berapa. Kemudian untuk plastik, tapi tidak termasuk yang PET, itu sudah 47% dari target 30%. Jadi sepertinya targetnya mungkin mereka sudah revisi ya, karena terlalu rendah mungkin. Kemudian untuk kertas sudah 82%.
Seperti itu. Jadi lumayan berhasil ya sebenarnya kalau dilihat dari sini. Nah, selain ini juga ada bahan-bahan lain seperti metal, kemudian ada lampu. Lampu itu tidak boleh dicampur dengan gelas di sini. Mungkin dengan kaca maksud saya. Mungkin karena alasan keamanan dan sebagainya. Tapi gambarnya saya nggak nemu. Jadi banyak sekali, pemilahannya banyak sekali. Nah, ini saya jawab kenapa ada foto-foto anak-anak ini ya. Karena memang di sini saya melihat good habit is the key. Ini tulisan saya sendiri, good habit is the key. Jadi society atau masyarakat di sini dari awal itu memang sudah diterapkan untuk harus membagi sampah. Dan itu harus, kayak seolah-olah saya sempat baca tulisan satu orang yang bukan asli orang Swedia. Dia sempat bilang waktu pertama kali pindah sini terus lihat kayak kotak-kotak yang ini ya. Ini juga sama, kotak-kotak hijau ini sama dengan itu. Gitu. Jadi dia kayak ketawa, siapa yang bakal nurutin itu? Ternyata semua anak nurut, semua orang dari kecil sampai tua akan nurutin itu. Jadi mereka benar-benar buat sampahnya dibagi. Mereka akan pergi ke yang plastik, keluarin plastik, tempat yang untuk plastik, buang di situ. Kemudian ada yang tempat untuk kaca, buang di situ. Bahkan kacanya aja dipisahkan tadi, berwarna dan tidak berwarna. Kemudian, oh ya, satu lagi yang belum. Yang coklat-coklat ini, yang dipegang si anak pakai baju pink ini, coklat-coklat ini adalah apa sih ini, paper bag, kantong-kantong kertas untuk sampah makanan. Jadi sampah makanan juga dipisah. Seperti itu. Nantinya buat apa? Nantinya buat biogas. Dan itu benar-benar jalan di sini. Jadi dipisah antara yang kertas, antara yang plastik, antara yang gelas, dan semua-semuanya. Jadi di bawah, selalu kalau kalian ke rumah-rumah di sini, nanti suatu saat misal ada kesempatan, maka sampahnya itu pasti di bawah wastafelnya. Biasanya kayak gitu. Dan itu sudah terbagi kotak-kotak seperti ini. Yang ini buat apa, ini buat apa, ini buat apa. Seperti itu. Jadi dari dia sekecil bayi yang di sebelah kiri, bukan bayi ya, balita mungkin ya, dia sudah diajarin harus membuang sampah dibagi-bagi seperti itu. Nah, jadi keluarga di sini juga punya peran yang penting ya. Bukan hanya pemerintahnya bila, oh ya, satu lagi, apakah kalau misal nggak dibagi itu didenda di sini? Enggak. Ini yang menarik dari society-nya Swedia ya. Mereka itu tidak suka dengan istilah denda, hukuman, dan sebagainya, tapi masyarakatnya cukup kuat dalam norma. Jadi misal nih, kamu ketahuan sama teman kamu, atau sama siapa ya, keluarga, kalau kamu bagi sampahnya itu asal-asalan, maka mereka akan punya stigma yang buruk tentang kamu. Dan itu kayak seolah-olah hampir tidak terampuni gitu loh. Jadi di sini tuh banyak hal tidak dihukum secara formal, tapi secara society. Dalam istilahnya hukuman tidak terasa dari masyarakat gitu loh. Contoh nih, kalau di Indonesia misal kita pernah di penjara, pasti satu RT itu kan bakal punya pendapat yang buruk ya, kalau lewat dibisik-bisikin kayak gitu. Sini sih enggak, cuman di sini tuh ada beberapa hal yang menurut saya bagus kalau misalnya Indonesia itu ikut juga tanda kutip menghukum seseorang dengan cara gitu. Nah, salah satu contohnya adalah tidak recycle, ada lagi yang lain yaitu mencontek. Nah, jadi kalau di Indonesia ini buat ibu bapak dosen ya, mencontek itu masih kadang susah ya jaga ini mahasiswa ya. Di sini tuh mereka jaganya ketat, tapi sebenarnya nggak ada hukuman yang ya ada sih hukuman, cuman yang lebih berat di dia adalah hukuman di masyarakat. Karena sekali saja dia mencontek di universitas, itu saya kaget sih. Ternyata masyarakat langsung nggak akan mau terima dia. Bukan hanya universitas ya, tapi masyarakat. Jadi sepertinya itu dituliskan di ijazahnya atau gimana gitu loh. Jadi berat sekali hukuman di sini kalau tidak jujur dan tidak sportif. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan yang seperti ini yang saya lihat membuat salah satunya dalam hal ini pengolahan sampah itu berhasil. Nah, saya mau tunjukkan beberapa gambar satu-satu. Nah, gambar yang pertama ini saya adalah ruangan untuk melakukan satu kata kerja namanya ponta. Nah, jadi ponta ini artinya adalah mengembalikan bahan-bahan yang sudah dipakai untuk di-recycle. Nah, jadi kalau kalian lihat lubang itu untuk ada logonya ya, walaupun kecil sih. Itu adalah untuk kembalikan botol. Nah, di sini kalau misal botol Coca-Cola atau apalah, botol plastik itu kalau dikembalikan di tempat-tempat seperti ini, kamu dapat sedikit uang kembalian lah. Gitu. Jadi perlu diketahui ya di sini, misal kalau kita beli botol Coca-Cola ya, harganya itu lebih mahal dari seharusnya. Karena sudah dimasukkan pajak kamu pakai plastik.
Nah, jadi misal nih kalau dalam rupiah, misal harga botol Coca-Cola saya nggak tahu ya, sudah lupa harga di Indonesia. Misal nggak tahu lah berapa mili, 5.000 ya satu botol misalnya. Maka dijual ke kamu 6.000 misalnya. Jadi 1.000-nya atau 5.500. Katakan 5.500 lah. 500-nya itu untuk pajak karena kamu menggunakan plastik. Nah, tapi misal nih kamu rajin mau kembalikan plastiknya ke tempat ini, maka kamu kan dapat 500-nya kembali. Ya memang nggak banyak sih, tapi ini untuk apa ya? Istilahnya mengendorse masyarakat untuk mengembalikan uang, untuk mengembalikan plastik supaya jadi uang, supaya kita nggak perlu teksnya dikembalikan lah, istilahnya di refund kayak gitu. Jadi itu istilahnya adalah ponta. Ini kata kerja yang bahasa Inggrisnya juga nggak ada. Jadi ponta itu ngembaliin untuk dapat duit kayak gitu. Jadi ini bahasa Swedia banget. Terus ini foto saya ambil dari Google karena situasi corona gini kan banyak yang tutup ya. Tapi ini salah satu contoh foto ini diambil dari restoran atau kantin di Chalmers. Nah, jadi ini menu kayak apa ya? Ini menunya prasmanan dan dia kayak misal saya lihat itu ada 3 macam menu di sini biasanya kalau di restorannya Chalmers, yaitu menu ikan, daging atau vegetarian. Ini fotonya nggak lengkap ya. Jadi fish gitu ya fish. Terus KOTT itu bacanya shit, itu adalah daging. Kemudian ada vegan. Vegan itu vegan. Nah, kalau kalian lihat yang menarik di sini adalah apa ini? Ada tulisan carbon footprint-nya. Jadi dia akan bilang kalau kamu makan menu yang ikan, itu sebenarnya kamu sudah berkontribusi melepas 500 gram atau setengah kilogram CO2 ke udara dalam proses pembuatannya. Ya, coba sekarang kita mikir, ikan itu kan ditangkap umumnya pakai kapal. Kapal itu mengeluarkan emisi kan. Jadi dibagi nih dapat dari ikan berapa, berarti tiap ikan emisinya butuh sekian. Kemudian dia akan diolah misalnya dipotong. Kalau misalnya dalam pengepakannya ada mesin atau apa, itu kan juga mengeluarkan emisi. Jadi semua itu dihitung. Kemudian dikatakan, oh satu menu ini kamu berkontribusi untuk 500 gram emisi CO2 ke udara. Jadi kelihatan ya jelas kalau yang daging emisinya tinggi banget. Ini warnanya kebetulan yang kuning ya ini, karena ini kebetulan ya nggak tahu tergantung menunya ya, tapi kadang warnanya itu bisa merah dan menjadi 2 kg. Nah, jadi ini harga semuanya ini sama. Mau pesen ikan, mau pesen daging, mau pesen vegan itu sama. Jadi seolah-olah dia itu mempengaruhi psikologi masyarakat. Ayo, kamu mau beli yang mana? Kalau kamu beli yang vegan atau yang ikan, kamu mengurangi emisi CO2 loh. Kalau kamu beli yang daging, kamu egois loh. Seolah-olah gitu. Jadi dipengaruhi dari situ. Dan jangan lupa, mungkin kalau kita ketawa ya, ya beli daging lah. Tapi anak-anak di sini sudah dididik sejak kecil. Saya nggak sempat masukkan di slide, tapi tahu kan Greta Thunberg tulisannya, yang bacanya Greta Thunberg. Itu kenapa dia masih 15 tahun, 16 tahun bisa jadi aktivis lingkungan gitu. Ya karena pendidikan di sini tuh harus cinta lingkungan, harus semuanya sustainable, berkelanjutan, nggak boleh yang merusak lingkungan dan sebagainya. Jadi kayak gini-gini tuh mereka akan sangat terpengaruh ya. Seolah-olah kayak ya ini hal-hal yang serius lah kayak gitu. Istilahnya nih kayak Alkitab lah buat mereka kalau mereka kan Kristen kebanyakan. Tapi ini lebih serius dari agama buat mereka seperti itu. Lalu ini kertas-kertas ini sering tertulis di apartemen-apartemen. Di apartemen saya juga ada. Jadi ini tak vermoten itu artinya adalah thanks for the food. Dalam hal ini artinya food waste. Jadi kalau kita misalnya rajin nih ngumpulin sisa makanan, kemudian kan dimasukin ke tong-tong tadi itu. Di tongnya nanti ditimbang terus dia bilang makasih ya apartemen ini totalnya bulan ini, tahun ini. Jadi ini tulisannya yang di dalam awan itu tahun lalu kami sudah mendapatkan 11,7 ton food waste. Dan ini setara dengan menyetir mobil dengan bensin. Kalau nyetir mobil dengan bensin bisa sejauh 2.223 mil. Nah, ini yang hati-hati ya. Ini cuma sekedar info aja bodoh sih. Mil di Swedia itu bukan mil 1,6 kilo, tapi mil di Swedia itu 10 kilo. Nggak tahu sih, ini istilah bodoh banget sih dari Swedia. Jadi ini maksudnya energi yang dihasilkan dari 11,7 ton sisa makanan itu setara dengan nyetir mobil 22.000 kilometer. Wah, terus dia jelasin di bawah nih, yang tulisan kecil itu, food waste itu menjadi biogas dan biofertilizer, pupuk bio, dan bla 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 bla, seperti itu.
Jadi tasnya itu seperti yang ini ya, yang kertas paper bag yang di bawah itu buat makanannya. Itu pun aja sudah didesain sama dia, jadi makanannya nggak boleh melebihi garis sekian, harus itu dibungkus seperti itu. Jadi harus digulung seperti itu baru boleh dibuang. Bukan diisi terus kemudian nggak dijepret, nggak diapa terus dibuang aja, nggak boleh. Jadi dibungkus seperti itu, digulung sampai kuat baru boleh dimasukin ke tongnya. Nah ini dari mana nih? Selebaran terima kasih ini dari kota Göteborg atau Gothenburg yang di atas itu. Jadi ada logonya Göteborg Stad, itu artinya the city of Gothenburg kayak gitu. Jadi menarik di sini tuh apa yang saya mau tunjukkan dari gambar-gambar ini adalah mereka serius dengan ini, segala sistem dimasukin atau istilahnya dicekokin atau di brainwash bahwa recycle itu penting, sustainable itu penting, lingkungan itu penting. Jadi sistemnya lebih mendalam dari yang sekedar kita lihat kok bisa impor sampah, kok bisa ini. Karena mereka dalam segala hal di masyarakatnya dibahasnya soal itu. Nah ini contoh lagi, nggak hanya soal yang fisik, sekarang ada juga yang di HP. Apa ini? Ini saya sering pakai sih, karena sekarang saya mahasiswa ya. Ya tahu ya mahasiswa uangnya nggak banyak, jadi kita butuh sedikit revolusi untuk makanan kita ya. Nah jadi ini namanya Karma. Karma ini adalah bukan aplikasi untuk membuat kita dapat hukuman atau karma kayak di Indonesia, bukan. Tapi ini adalah jadi di aplikasi ini dia punya mitra beberapa restoran. Kalau restoran itu misal katakan lihat jam 1 udah, oh makanan ini udah expired dari ini atau besok nggak cocok untuk dijual lagi. Nah ini yang penting ya di sini. Di sini tuh semuanya lumayan berkualitas. Jadi nggak ada nih yang jual roti expired 3 hari, itu sudah pelanggaran hukum sekali. Jadi misal dia lihat, aduh mau expired ya, misal mau kadaluarsa tapi nggak layak dijual, maka dia akan jual di Karma. Di Karma ini harganya jatuh jadi 50%. Jadi misal roti harga 10.000 misal, jadi 5.000. Nah, yang punya aplikasi bisa lihat, kayak kita yang mahasiswa kan duitnya rada bokek nih. Jadi ada ini roti 5.000 lumayan nih. Nah, tapi ini nggak kayak Gojek ya. Jadi kita langsung reserve, kita beli secara online. Oh ya, mungkin sekedar info, pembelian di sini itu semua sudah basicnya cashless ya. Jadi kalau OVO dan lain-lain di Indonesia saya lupa aku Dana, Link aja itu baru mulai. Di sini itu udah benar-benar cashless, bahkan banyak uang cash atau kontan itu ditolak di sini. Ya, jadi kita bayar dulu di aplikasinya, nanti misal kita pulang sekolah atau mampir ke restorannya untuk ambil. Ya, jadi di sini tuh jarang banget menggunakan kayak di sini adanya Uber Eats atau Foodora yang kayak GrabFood atau GoFood seperti itu, dan itu mahal biaya pengirimannya. Jadi kita kadang mikir mending kita jalan ke restorannya ambil sendiri. Sama kayak ini. Ya, jadi yang tulisan di kanan ini Inggrisnya The Zero Food Waste Generation. Promonya dia seperti itu. Dan logonya dia ini kayak embrio ya. Logonya ini kayak embrio. Jadi maksudnya ini startup untuk makanan gitu loh, untuk generasi yang baru. Terus di kiri itu artinya adalah download aplikasi ini gratis. Ya mereka juga nyebutnya gratis. Jadi ada bahasa kata-kata yang sama dengan Indonesia ya. Dan mulai menyelamatkan makanan-makanan yang berkualitas dengan harga separuh. Ya, Halva preset itu separuh. Kayak gitu. Jadi dia promonya seperti itu. Oke, lalu ini yang paling menarik ya. Ini bukan bahasa Swedia. Sayangnya saya menemukannya bahasa Finlandia. Maksudnya nggak nemu gambar ini bahasa Swedia entah kenapa. Dan saya nggak bisa bahasa Finlandia karena itu sama sekali nggak mirip bahasa Swedia. Jadi lupakan tulisan Olet Valmis apa ini saya nggak ngerti. Tapi ini menarik ya. Jadi Nordea ini bank yang ada di daerah sini. Bank ini kalau kalian buka, misal di Indonesia kan ada aplikasinya MBCA atau MBNI gitu ya. Bank ini akan merecord karena pembayaran di sini kebanyakan cashless ya. Jadi semuanya terrecord kan di kartunya. Misal kartu kita gesek atau tap langsung keluar kan kamu beli ini. Jadi datanya itu ada di kita. Jadi mungkin yang di Indonesia masih belajar ini ya, kalian punya aplikasi budgeting gitu ya. Kalau di sini sudah jadi satu sama akun banknya, nggak sebenarnya nggak perlu lagi. Sudah bisa lihat pengeluaranku bulan ini sekian, itu tertulis. Nah, yang menarik sekarang sudah ada fitur baru, yaitu apa yang kita beli itu kita sudah kontribusi CO2 berapa ke udara. Jadi CO2 footprint calculator on your mobile banking app. Saya lupa app-nya ya, app-nya nggak saya tulis lupa.
Jadi kalau kita bisa tahu, oh bulan ini saya sudah sumbangsih membuat bumi ini semakin panas, membuat iklim ini semakin rusak dengan 280 kg CO2 misalnya gitu. Terus kalian bisa lihat apa konsumsi terbesar kalian, misalnya makan all you can eat atau apa, kalian bisa lihat itu yang nyumbang paling besar. Jadi di sini mungkin kalau kita pikir sejauh ini, saya baru nunjukin gambar gila banget sih orang ini kok kayak ambisi dan apa ya, kayak apa ya, kecanduan dengan hal-hal seperti ini. Tapi ini sesuatu yang bagus dan buat mereka ini harus diteruskan seperti itu. Nah jadi buat saya dari Indonesia terus ke sini kayak wah. Jadi di sini yang hebat itu bukan misalnya kita makan all you can eat terus apa ya, pamer di sosmed atau gelato atau apa, bukan. Kayak gini ini yang buat mereka keren. Jadi membuang sampah dan recycle dan menggunakan lagi itu keren. Nah ini contoh lagi, mungkin kalian pernah lihat, saya nggak tahu sih, kalian pernah lihat Adidas online nggak ya? Ini Adidas di Swedia. Ya kelihatan lah bahasanya bukan Inggris ya. Gitu. Dan yang saya blog, tulisannya Tefunden Kollektion, itu artinya adalah Recycled Material Collection. Jadi yang kayak gini-gini tuh malah digandrungi. Oh bahannya itu dari bahan daur ulang ya. Kalau di Indonesia bahan daur ulang kan masih dianggap nggak kuat, apa bekas sampah kotor nggak level, carinya kulit buaya, kulit apalah, kulit sapi, kulit apapun lah gitu. Tapi di sini tuh justru yang kayak gini-gini tuh yang menarik dan harganya nggak lebih murah juga. Ini harganya lumayan loh ini. 379 KR itu setara dengan hampir 600.000 kalau di Indonesia. Tas ini 600.000 tapi bahannya dari recycle. Jadi menurut dia bahan recycle itu justru yang menarik perhatian. Gitu. Jadi tulisan yang di bawahnya itu adalah koleksilah bahan-bahan daur ulang untuk menjaga alam, sumber daya alam dan juga mengurangi limbah. Tulisannya gitu. Bayangin nggak, coba lihat di websitenya Adidas. Ini nggak hanya Adidas ya, cuman contoh yang saya lihat itu Adidas. Jadi websitenya Adidas atau apa tuh tulisannya gini semua. Apa mengurangi limbah. Mungkin kalau di Indonesia kayak bodoh amat gitu ya, yang penting kan desainnya bagus. Tapi di sini nggak, desain bagus boleh, tapi bahan harus ramah lingkungan. Jadi ini sesuatu yang memang luar biasa ya. Terus satu lagi, ini sebenarnya nggak ada kaitannya, tapi ada kaitannya sedikit tidak langsung. Tapi di sini orang-orang itu mulai membudayakan, walaupun belum semua, untuk makan lebih banyak sayur dan membudayakan vegetarian atau vegan. Bedanya apa? Vegetarian itu biasanya masih mau telur, yang bukan daging tapi masih hewani gitu loh, telur terus misalnya susu. Tapi kalau vegan dia nggak mau sama sekali. Nah saya sendiri pun belum jadi vegan, tapi mungkin yang kalau teman-teman apalagi para dosen atau mahasiswa teknik yang ngikutin sosmed saya, kebanyakan makanan saya berubah total di sini, gitu ya. Jadi yang paling utama contohnya di McDonald di sini, McD di sini ada McVegan Burger yang di Indonesia jelas tidak ada. Jadi semua ini kayaknya bukan daging deh, ini keju halloumi kayaknya, dan itu enak banget sih sebenarnya, kayak gitu. Atau mungkin sesuatu yang lain, saya nggak tahu. Kalau vegan harusnya bukan keju ya, saya nggak tahu lah. Tapi mungkin kalau vegetarian dia halloumi. Saya nggak tahu sih, saya lupa bahannya halloumi apa. Tapi terlihat seperti halloumi, jadi ini bukan daging. Semuanya dari sini dari tanaman kayak gitu. Nah, yang menarik lagi di kota saya ini Gothenburg ada satu restoran namanya Sayur. Loh ya, namanya nggak tertulis di sini. Oke. Yang sampai masuk ke koran bolak-balik. Ya ini korannya ya, yaitu Boris Posten ini korannya. Jadi dia sampai nulis nasi campur makanan Indonesia sederhana yang meraih sukses di Linnéastaden. Linnéastaden ini satu daerah ya, anggap aja kayak kalau di Gresik ngepek lah gitu mungkin. Jauh banget Pak perbandingannya ya, contoh lah ya. Jadi ini makanan ini ada teh, ada sambal hijau. Kan lihat nasi campur ini semua bahannya vegan, tidak ada yang dari daging atau dari hewan sama sekali, nggak ada. Ini kan bihun dari beras ya, tempe, terus tempe kering lagi, ini terong, dadar jagung, semuanya itu vegan, tahu, bumbu kacang juga, dan orang-orang sini suka banget, restoran ini nggak pernah sepi. Sumpah orang-orang sini kalau tulisannya vegan itu langsung berebut semua datang ke sini. Jadi saya tuh sempat tanya, karena pemiliknya itu dari Surabaya. Saya tanya, ini kalau masuk-masuk koran gini tuh apa
bayar apa ya? Maksudnya kayak di Indonesia kan kita bayar iklan. Oh enggak, mereka itu tertarik, mereka wawancarai aku sendiri. Jadi di sini tuh nggak umum kita masukin apa ya, kayak promo restoran kita di koran itu nggak umum. Kebanyakan paling di sosial media atau di pamflet lah, tapi bukan di koran. Jadi kalau di koran itu bener-bener karena dia di interview, bukan karena dia punya link terus bisa masuk. Itu yang buat saya kaget. Wow. Jadi mereka tertarik banget dengan ini, dan Indonesia sebenarnya bisa loh ternyata untuk mulai gaya hidup seperti ini. Nah, apa sih kaitannya dengan limbah? Ada kaitannya di sini. Saya akan tunjukkan satu video. Jadi video ini dari Avfall Sverige. Avfall Sverige ini The Swedish Waste Management Recycling Association. Inggrisnya panjang ya. Tapi kira-kira saya bisa artikan Avfall itu waste, Sverige itu Sweden. Jadi dalam bahasa aslinya Sweden itu Sverige. Ya tulisannya Sverige, tapi bacanya Sverige. Ya begitulah. Jadi dia bilang ada 10 cara untuk meminimalkan limbah kita. Nah, video ini dalam bahasa Swedia, tapi sudah saya re-guide di sebelah kanan, bahasa Inggrisnya apa. Jadi silakan diikuti coba satu persatu ya. Nanti ada nomornya di video ini. Jadi silakan dilihat nomor 1 itu apa, nomor 2 apa. Jadi ada 10 cara untuk mengurangi limbah kita secara pribadi. Ini saran mereka, kayak gitu. Ya, ini jadi videonya, kalian lihat kanal YouTube-nya juga Avfall Sverige. Ya. Coba saya mainkan ya. Semoga suaranya ada ya. Kalau enggak, lihat tulisannya aja. Ini nomor 1. Ya, semoga nggak terlalu cepat, tapi nanti mungkin bisa dicari di YouTube kalau terlalu cepat dilihat lagi. Jadi ini terjemahannya dari saya ya. Semoga nggak salah. Tapi coba saya bahas dikit-dikit. Jadi yang pertama, di sini itu sering brosur itu dimasukkan kotak pos. Nah, di sini mereka mulai sering menuliskan di kotak pos itu, apa ya istilahnya, jadi mereka bilang iklan itu sama kayak Indonesia, reklam. Jadi no reklam, tak. Tak itu thank you. Jadi thank you-nya simple di sini, TACK, tak. Jadi apa, coba mulai iklan-iklannya dibuat online dong, jangan print kertas kayak gitu. Terus kedua, apa, minimalkan limbah makanan. Yaitu tadi, kalau limbah makanannya bahannya ramah lingkungan seperti vegetarian, maka dia limbahnya juga berkurang, nggak separah daging, CO2-nya nggak separah itu. Contoh ya, daging kita ngeluarin tulang kan, tulang itu juga mengelolanya lebih susah daripada tanaman biasa. Terus ketiga, dia bilang coba sukai. Sebenarnya istilah aslinya itu sukai atau cintai bahan-bahan second hand. Nah, ini yang menarik ya, karena di sini orang kalau kasih second hand itu biasanya kondisinya masih bagus, apalagi kalau orang asli Swedia ya, karena ada orang yang asli bukan Swedia, itu biasanya situasinya masih bagus. Jadi mereka itu bukan yang sampai rusak-rusak banget, itu enggak. Kalau itu rusak banget bagi mereka, mereka buang. Tapi kalau masih bagus, mereka akan masukkan ke toko second hand. Dan itu sesuatu yang di sini bukan kayak dianggap, sih nggak punya uang. Enggak, itu harus dibudayakan, itu harus difavoritkan. Karena demi ramah lingkungan. Gila ya. Terus yang keempat sampai dia bilang, nah kalau di Indonesia masih dibudayakan kan, semua punya buku sendiri. Enggak, di sini dia bilang mendingan pinjem supaya nggak ngeprint kertas banyak-banyak atau cari e-book kayak gitu. Jadi purpose di sini itu tempat yang sangat
populer ya, kayak gitu. Makanya sangat sedih corona ini perpusnya Chalmers ada 3 ditutup semua. Itu mereka cuma bisa e-book akhirnya kayak gitu. Terus 5 ini pakai lunchbox, jangan pakai kotak yang langsung sekali buang. Mungkin kalau di Indonesia bungkus-bungkus itu mereka sudah nggak tertarik gitu loh. Mending lu bawa lunchbox terus makan sendiri. Kalau bisa masak sendiri, jangan beli-beli gitu. Nah, apa ekonominya nggak hancur? Nggak juga sih. Mereka benar-benar tahu kapan harus makan keluar, kapan harus masak sendiri. Terus yang ke-6 ini yang mungkin bisa dibudayakan di Indonesia, bawa kantong kresek sendiri. Kalau bisa bahkan yang bukan plastik, tapi kan tas yang memang buat shopping khusus. Dan di sini tas shoppingnya pun kadang dari bahan yang sudah di-recycle. Jadi sudah di-recycle, dipakai lagi, diulang lagi. Terus ini yang menarik ya, mereka juga tahu limbah elektronik itu berpengaruh. Jadi dia bilang kalau bisa komputernya diperpanjang dong. Contoh jangan di-charge terus-terusan supaya nanti cepat rusak, jangan dijaga supaya lama. Demikian juga dengan HP. Jadi orang sini tuh nggak hobi ganti HP tiap tahun kayak di Indonesia. Apple baru, Android baru, enggak. Banyak yang HP-nya itu masih iPhone yang kecil, terus Android yang zaman kapan, dan mereka nggak masalah gitu. Nggak apa-apa, aku cukup kok dengan ini. Karena orang sini nggak terlalu keranjingan sosial media sih sebenarnya. Kecuali mereka yang benar-benar fotografer atau bisnisnya dari sosial media. Kalau enggak. Terus, nah ini nomor 9 ini yang menarik ya, second hand mainan. Kenapa kok mainan dimasukkan di sini? Sekali lagi, Swedia itu negara yang cukup ramah untuk membesarkan anak. Jadi membesarkan anak itu hal serius di sini. Makanya nggak jarang juga, ini hal yang unik ya. Di sini tuh melihat papa-papa bawa stroller di taman. Jadi di sini mama itu bisa kerja, tapi papa juga boleh dapat cuti buat anak. Kayak gitu. Jadi makanya mainan dimasukkan karena kehidupan anak di sini tuh sangat penting. Seperti itu. Jadi bukan kayak di Indonesia, bukan berarti Indonesia nggak penting, tapi kayak anak di sini tuh segalanya. Pemerintah tuh mendukung kita untuk membesarkan anak dengan baik. Jadi mainan pun itu bisnis yang serius di sini. Kayak gitu. Lalu nomor 10, gunakan hal-hal yang bisa dipakai lagi. Misalnya kayak kain lap daripada pakai tisu. Jadi dia lebih menyarankan hal-hal seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke next. Oke, ini gambar terakhir sejauh ini. Nanti saya akan segera masuk ke data-data ya. Jadi sopor ini adalah sampah. Nah, jadi kalau oval tadi itu adalah limbah, ini adalah sampah. Jadi ada website seperti ini. Website ini tujuannya memberikan informasi. Apa informasinya? Ya, sopor itu garbage atau trash. Jadi ini saya kasih terjemahannya. Di sini ada, misal kita nggak ngerti nih masuk Swedia, kita harus ngapain sih? Nah ini ada cara mensortir sampahnya gimana, recycle-nya gimana. Itu ada langkahnya di sini. Sayangnya dalam bahasa Swedia. Tapi ya orang sini pinter bahasa Inggris kok. Jadi misal kita nggak yakin bisa tanya. Terus di mana kamu bisa recycle? Jadi stasiun atau tangki tong sampah untuk recycle-nya di mana itu disediakan semua di petanya di sini. Terus fakta tentang sampahnya, ya dia ngomongnya juga fakta ya. Fakta tentang sampah, maksudnya misalnya kamu bisa hasilkan energi berapa, setiap tahun keluarnya berapa, itu ada semua di sini. Jadi data-data yang akan saya tampilkan itu bukan karena saya sekolah di sini terus saya dapat akses rahasia. Enggak, semua masyarakat tahu data-data itu. Jadi transparan pemerintahnya, bukan cuma ngomong-ngomong tapi nggak ada datanya, mana hasilnya. Jadi mereka apresiasi dengan data. Lalu bagaimana cara meminimalkan limbah tadi, contohnya dengan 10 cara tadi. Kayak gitu. Ya yang bawah-bawah ini nggak saya terjemahkan terlalu banyak. Tapi contohnya di sini ada tab-tabnya itu seperti itu. Jadi bisa lihat di website ini. Jadi semua informasi di sini tuh lengkap seperti itu. Tentang sampah. Ini baru tentang sampah ya, belum tentang corona dan lain-lain. Jadi Swedia itu lumayan berbasis dengan data banget. Nggak mau melakukan sesuatu di luar data. Jadi semua harus data dan masyarakatnya juga rajin baca. Jadi masyarakatnya melek data. Bukan kayak kita tiba-tiba, gimana sih pemerintah ini? Enggak, mereka tahu banget apa yang pemerintah lakukan, semuanya transparan. Kayak gitu. Nah, ini adalah sesuatu yang penting di Indonesia, di Swedia seperti Pancasila. Saya nggak menyamakan Pancasila dengan hal seperti ini, bukan. Tapi ini prinsip yang sepenting itu. Jadi disebut sebagai waste hierarchy atau hierarki pengolahan limbah lah, bisa dibilang gitu. Jadi ini ya, saya lupa terjemahin per bloknya. Jadi blok yang paling kiri
saya mulai dari kiri ya. Aduh, saya lupa, maaf banget. Lupa nulisin blognya. Jadi, Fore Bigonde itu adalah apa kayak penyiapan. Jadi kayak cara meminimalkan waste-nya tadi. Jadi sama kita misalnya makannya kalau bisa yang ramah lingkungan, terus pakai barang-barang yang bisa dipakai berulang kali, itu di sini. Jadi kayak langkah awal lah, prevention lah, anggap aja gitu. Nah, tapi kalau sudah langkah awal tidak bisa dilanjutkan, pastikan mau kita pakai berapa kali pun pasti ada suatu saat benda itu harus dibuang. Maka sebisa mungkin benda itu di-recycle. Nah, jadi yang kedua, unvending itu artinya penggunaan ulang, penggunaan kembali. Nah, ini contohnya di sini baju. Jadi maksudnya baju-baju di sini pun itu ada tongnya sendiri, dimasukkan supaya kainnya bisa dipakai lagi. Bukan kayak di Indonesia dibakar atau dijadikan kain pal, enggak ya. Di sini jadi dimasukkan untuk diolah lagi. Lalu kalau nggak bisa lagi, kalau sudah nggak bisa dipakai lagi, sudah nggak layak, maka dia masuk ke tahap berikutnya, yaitu material autofining, yaitu recycle material. Nanti ini akan saya bahas lebih lanjut di berikutnya. Lalu kalau ada lagi juga energi autofining, yaitu tadi dipakai menjadi energi. Baru kalau semua 4 ini nggak bisa, dia masuk ke landfill. Nah, mungkin ini teman-teman udah tahu ya, landfill paling dekat di UIC apa? Ya di Benowo ya. Nah, di sini landfill itu hanya memakan 1% atau kurang dari semua limbah Swedia. Gila ya, jadi semua limbah satu negara itu hanya kurang dari 1% yang ke landfill. Wah, ini gimana ceritanya? Kita lanjutkan dulu ya. Ini data, udah mulai masuk data ya. Ini baru kuliah, jadi yang tadi masih introduction. Tapi nggak apa-apa, menarik ya. Jadi dari tahun ke tahun, ini juga terjemahannya nanti akan saya bahas per slide satu-satu. Jadi ini dengerin saya dongeng dulu aja ya. Jadi ini trennya waste dari tahun ke tahun. Nah, kalau kita lihat yang warna hijau paling atas, hijau gelap, atau apalah, hijau biru, gitu-gitu ya. Hijau gelap ya saya nyebutnya. Itu adalah recycle dari material. Kita lihat langsung yang kanan aja, kanan itu persentasenya. Jadi persentase dari limbahnya berapa? Jadi maksudnya persentase dari limbah rumahan dari seluruh Swedia itu yang di-recycle materialnya itu 32%. Terus yang di-recycle di bawahnya untuk bahan konstruksi, kelihatan lah ya, konstruktionsmaterial itu 3%. Ini saya gabung jadi satu, karena saya anggap tetap sama-sama material kan, karena bahan konstruksi itu ya material. Jadi saya anggap yang materialnya dikonstruksi lagi, di-recycle lagi itu 35%. Nanti saya jelaskan per slide satu-satu, ini gambaran jeleknya dulu, gambaran besarnya dulu. Lalu ada yang dijadikan biogas dan lain-lain, biological recycling itu 14%. Nah, yang menarik adalah untuk recycle ke energi itu 50%. Wah, ini luar biasa ya, 50% dari limbah itu dijadikan energi. Energinya buat apa? Nanti saya bahas juga secara intensif setelah ini. Lalu yang masuk ke landfill itu hanya 1%, dan saya hitung itu sebenarnya bukan 1%. Angka itu saya hitung sebenarnya 0,07%. Dan kalau kalian lihat di sini angkanya semakin naik ya. Waste-nya itu semakin naik yang untuk ke energi ya. Lihat, energinya dari tahun ke tahun itu semakin naik. Ya. Kalau untuk yang biological kurang lebih mirip, yang material juga kurang lebih mirip, tapi energinya dari tahun ke tahun semakin naik. Kayak gitu. Oke, saya bahas satu-satu. Jadi yang pertama material recycling. Saya tulis lagi angkanya supaya nggak lupa. 35% dari limbah rumah. Ya, sebentar saya minum dulu capek. Oke, jadi apa aja nih material yang di recycle? Ada contoh yang di background-nya itu ya, kardus-kardus, packaging, kertas dan semuanya itu salah satunya. Didaur ulang lagi. Bisa jadi tisu toilet misalnya gitu. Ya saya tahu itu buat bule penting ya. Kita sih enggak, tapi buat mereka itu penting ya. Atau tisu buat ngelap di rumah misalnya gitu. Karena itu kan intinya kita enggak mengeluarkan lebih banyak lagi bahan gitu. Karena mengolah bahan itu selalu emisi, selalu menghasilkan limbah ya. Lalu bulky waste ini hal-hal besar misalnya kayak sisa apa ya? Metal, sisa-sisa logam, ada sisa-sisa yang lain itu juga diolah lagi. Lalu pastinya tekstil. Ya, jadi seperti saya bilang pakaian itu juga termasuk material yang didaur ulang. Lalu biological recycling 14%. Ini saya nggak bahas terlalu banyak karena ini teknik kimia banget yang pengolahan limbah.
Tapi intinya ada dua sistem yang dipakai, yaitu anaerobic digestion sama composting. Ini rada mirip, tapi intinya mereka berdua mau menjadikan hal yang berguna untuk tumbuhan lah ya. Jadi yang kiri itu situasinya tanpa oksigen, itu untuk biogas dan biofertilizer. Kalau yang kanan itu dengan oksigen jadi pupuk kompos. Ya ini mungkin kita sudah sering dengar dan saya nggak mau bahas terlalu lanjut, tapi intinya limbah-limbah makanannya lebih dibuat menjadi seperti itu. Dan itu serius. Ini, jadi ini pabrik biogasnya di seluruh Swedia. Swedia ini ya, yang tengah ini. Dan gedenya kurang lebih sepulau Sumatera. Jadi lumayan besar ya, nggak kecil-kecil banget. Nah kalau kalian lihat kenapa pabriknya kok ngumpul di bawah ya? Karena yang atas itu sudah terlalu dingin. Jadi kalau saya bisa bilang di bawah ini sebagian kecil itu 85% penduduk Swedia ngumpul semua di bawah, termasuk saya. Kota-kota besarnya juga di bawah. Yang atas-atas itu besar lahannya tapi hanya 15% yang hidup di sana karena terlalu dingin kayak gitu. Jadi ini bedanya sama Indonesia ya. Jadi kalau Indonesia kalian mau pergi ke Kalimantan atau Surabaya atau Aceh, iklimnya tidak jauh berbeda. Ya mungkin ada yang kayak kota Bogor lebih sering hujan, tapi kurang lebih panasnya sama. Tapi kalau di Swedia ini, bagian bawah, tengah, sama atas, iklimnya beda semua. Jadi beda-beda. Jadi ini juga membangun ini nggak gampang ya, karena misal yang di atas mungkin pabriknya akan lebih cepat dingin, lebih cepat beku, jadi harus hati-hati dibanding yang bawah. Yang bawah ini lebih hangat. Seperti itu. Jadi ini iklimnya beda semua. Dan saya nggak tahu kalian bisa lihat kursor enggak, tapi di sekitar atas-atas ini, garis lingkaran Arktik sudah menembus Swedia. Jadi yang atas-atas ini benar-benar iklim kutub seperti itu. Makanya nggak banyak orang yang tinggal di sana. Kayak gitu. Oke. Lalu yang dikembalikan jadi energi lah. Ini yang menarik. Energinya dibuat jadi apa sih? Jadi dia nggak punya hashtag ini ya. Cuman kalau saya buat hashtag itu ngetren banget di sini kayak waste as fuel. Jadi waste as fuel di bahasanya dia itu kalau saya artikan waste as fuel. Jadi dia punya prinsip limbah sebagai bahan bakar. Jadi bahan bakar itu dia berusaha semakin lama nggak menghabiskan banyak apa ya istilahnya kayak batu bara atau apa, tapi menjadikan bahan bakarnya dari sampah. Bahkan sampahnya diimpor tadi. Makanya mereka sangat-sangat menggilai sampah karena penting buat energi mereka. Nah energinya ini dibuat apa aja? Electricity. Jadi PLN-nya di sini itu pabriknya ngolah sampah. Gitu. Terus untuk district heating, nah ini mungkin di Indonesia nggak perlu ya karena sudah cukup panas. Mungkin perlunya cuma buat pabrik-pabrik. Tapi buat kita di sini sangat penting karena winternya dingin, jadi perlu penghangat ruangan. Kayak gitu. Kemudian cooling lah, cooling buat apa? Kan sudah dingin, kenapa perlu cooling? Ya ada hal-hal tertentu yang tetap butuh cooling. Dingin pun, misal kita punya sistem freezing yang gede atau apa, tetap perlu cooling. Jadi semuanya ini diolah dengan energi dari sampah itu tadi. Nah, sampahnya diapain? Bentar, promo-promo lagi. Jadi ini promo dari dia. Mohon maaf gambarnya nggak terlalu bagus, tapi saya ambil dari PDF-nya. Jadi ternyata mengubah sampah limbah menjadi energi itu sudah berhasil memenuhi kebutuhan pemanasan untuk 1.250.000 apartemen di Swedia. Apartemen itu bukan satu ruangan ya, tapi satu gedung. Nah, gedung sebenarnya apartemen di sini tuh bentuknya kayak rumah susun, kayak studio ditumpuk-tumpuk, tapi banyak banget gitu. Jadi ini bisa memenuhi berjuta-juta orang ya sebenarnya. Apartemennya aja 1.250.000. Jadi satu apartemen itu sebenarnya bisa puluhan orang di dalam itu atau sampai 100 mungkin. Lalu juga memenuhi kebutuhan listrik 680.000 apartemen. Jadi yang belum terpenuhi mungkin dari hal-hal lain. Tapi intinya dia semakin fokus ke dari sampah, bukan dari energi fosil, kayak gitu. Itulah kenapa sebenarnya harga listrik dan pemanasan di sini tuh nggak terlalu mahal sebenarnya. Masih menurut saya mahal di Indonesia kalau dibandingkan dengan gajinya ya. Di sini termasuk sangat murah, gitu. Oke, dengan data ini saya nggak mau bahas banyak, tapi intinya kalau kalian bisa lihat, semakin lama semakin meningkat ya, yang dibakar untuk menjadi energi dari tahun ke tahun. Ya. Kemudian heatingnya juga semakin terpenuhi ya dari tahun ke tahun. Ya,
Kalian bisa lihat dari 13 juta sampai jadi 16 juta MWH. Electricity-nya dari 1,7 dalam waktu 4 tahun sudah meningkat jadi 2,2 juta. Jadi ini sangat-sangat sistem yang sangat berhasil ya dari tahun ke tahun. Nah, ini district heating dan cooling di Swedia itu kalau dilihat semakin lama, dari tahun ini tahun lama ya, udah berapa puluh tahun yang lalu, persentase yang energi fosil yang hitam itu semakin berkurang sampai drastis. Dari tahun berapa ini, 69 sampai 2014 ya, datanya adanya saya nemunya itu. Nah, tapi yang dari panas yang di recycle, dari combined heat and power itu semakin meningkat. Yang hijau juga semakin meningkat ya, renewable-nya. Jadi sebenarnya Swedia ini nggak pemain lama ya dalam ini, baru-baru aja, baru mulai tahun 80-an kan ini kalau kalian lihat. Gitu. Jadi ini baru mainnya sekitar 40 tahun, belum lama-lama banget. Tapi progresnya sangat cepat. Kayak gitu. Lagi-lagi karena kebiasaan yang bagus itu dibiasakan. Nah, ini saya mau contohkan salah satu pabrik yang ada di sini, ini websitenya. Ini pabrik pengolahan waste to energy. Nah, kebetulan tadi sudah disebutkan oleh Bu Elita, saya adalah teaching assistant. Jadi di sini PhD student itu harus mengajar. Kebetulan saya sudah jadi dosen duluan, jadi bukan hal yang baru. Cuma susahnya ngajarnya harus pakai Inggris, ya kayak gitu. Dan jadi mengajar di sini itu kuliahnya namanya Industrial Energy System. Dan kita kerjasama dengan pabrik ini. Jadi ada satu masa mahasiswa akan kunjungan ke sini dan mereka akan dapat data real dari Renovanya dan mereka punya project untuk menghitung energy balance dari waste to energy plant ini. Dan saya lihat benar-benar, saya nggak mau bahas itu terlalu kimia ya, maksudnya terlalu proses kimia, proses teknik kimia, tapi intinya mereka serius banget untuk heat pump-nya gimana, terus kondensernya gimana dan sebagainya, itu sangat-sangat jelas sistem flow sheet-nya. Kita boleh lihat, kita boleh ngitung-ngitung di situ kayak gitu. Jadi ini Renova ini bukan satu pabrik ini ya, dia nyebar di seluruh Gothenburg dan dia yang terbesar kayak gitu. Ya, dia bilang di bawah ini apa nih? The waste is burned in 3 furnaces and the thermal energy generated is then transformed into electricity and district heating. Ya, jadi ini sangat-sangat penting ya untuk jadi ini disuplai ke masyarakat beneran ini energinya. Ya, sudah bukan pabrik main-main atau pilot plant, ini beneran jalan kayak gitu dari sampah. Nah, ini project yang ada mengejutkannya, foto yang kalian lihat itu adalah foto Chalmers. Itu bukan pabrik. Jadi foto Chalmers mereka juga ingin ngolah sampah dengan gasifikasi. Jadi kalau kalian lihat di sini Chalmers punya, walaupun ini belum yang gede banget ya, 2-4 megawatt biomass gasifier. Terus kemudian setiap winter dia berhasil selain memanaskan tanda kutip rumah-rumah di Gothenburg juga. Jadi beneran di Chalmers ini punya sumbangsi ke masyarakat. Universitasnya berhasil buat pabrik waste to energy, walaupun enggak untuk semua masyarakat Gothenburg, tapi lumayan gitu. Ini dia lihat angkanya. Jadi lumayan benar-benar mensuplai ke masyarakat. Jadi ada masyarakat yang dipanasinya oleh energi dari Chalmers dari sampah. Gitu. Nah, ini satu hal yang mungkin perlu saya promosikan juga tanpa melebih-lebihkan fakta bahwa universitas dan pabrik di sini, saya bolak-balik gini, itu kerjasamanya sangat kenceng. Jadi mungkin ini bagus juga ya, UISI punya kerjasama dengan Semen Indonesia. Dan di sini itu sudah kayak perusahaan itu sudah punya satu beban moral bahwa dia harus bantu UNIF dan UNIF punya beban moral untuk kerjasama sama pabrik. Jadi nggak bisa dipisahkan. Jadi industri dan pendidikan di sini itu jalan barengan. Dan Chalmers ini bisa dibilang seperti ITS ya kalau di Surabaya. Jadi siapapun yang lulus dari Chalmers ini sedikit promo ya, siapa tahu ada yang mau S2 ke sini kayak gitu. Itu pasti orang-orang tahu, wah, pasti tanda kutip bakalan gampang diaksesnya untuk keterima di pabrik manapun, terutama yang fokusnya energi. Gitu. Saya juga nggak tahu hal ini sebelum keterima ya. Jadi saya ini masuk sini domblo, begok-begok, tiba-tiba, apaan nih kok keren banget kayak gitu. Jadi sebenarnya saya nggak tahu, bukan punya visi terus bidik gitu, nggak juga. Kebetulan beruntung seperti itu. Ini pabrik-pabrik energinya di seluruh Swedia. Bisa dilihat lagi persebarannya banyak di bawah. Alasannya udah jelas ya. Oke, lanjut.
Lalu terakhir landfill. Jadi landfill ini istilahnya bagi orang Swedia, bagi pemerintah Swedia adalah solusi terakhir kalau benar-benar nggak bisa diolah dengan cara apapun. Misalnya yang sudah terkontaminasi itu mau nggak mau masa dipakein jadi baju orang kan nggak boleh ya gitu. Nah itu sebisa mungkin kurang dari 1%. Itu kondisi sekarang. Jadi banyak landfill itu sudah di close. Jadi nggak ada lagi sudah sedikit banget kayak TPU Benowo itu sudah sedikit banget. TPA, sorry. TPU itu lain cerita ya. TPA. Ya, jadi untuk yang terkontaminasi. Ya. Jadi limbah organik misalnya makanan sudah dilarang tidak boleh masuk ke landfill. Karena kenapa? Kalau limbah organik masuk ke landfill, dia ada karbon. Nanti waktu dia fermentasi pasti membusuk maka dia akan menghasilkan gas metana. Nah, gas metana itu pencemar udara yang luar biasa untuk perubahan iklim. Jadi itu harus dihindari gitu. Jadi sehingga akhirnya gas-gas yang tidak diharapkan tadi itu semakin berkurang. Ya. Kemudian mereka landfill ini harus ditutup dengan sangat serius ya, supaya nggak kontak dengan air hujan. Kalau air hujan kan cepat busuk ya, nanti kalau cepat busuk kan ya bau. Jadi dia punya teknologi nggak boleh bau, nggak boleh orang yang di sekitarnya itu merasa terganggu. Jadi dia tutup dengan macam-macam. Jadi kayak sludge ini lumpur, lalu sludge itu kayak, ini yang agak susah dijelasin ya, mungkin di Indonesia nggak pernah lihat. Jadi di sini tuh sering saljunya itu langsung mencair. Jadi kalau cuacanya nggak cukup dingin, saljunya langsung mencair dan jadi becek-becek kayak lumpur, tapi lumpur salju, itu namanya sludge. Lalu es ini abu atau tanah yang sudah terkontaminasi. Intinya ditutupnya itu harus rapat banget supaya tidak cepat busuk dan mencemari udara. Kayak gitu. Oke, sampai sini materi tentang yang pertama waste management di Sweden udah tercover. Sekarang saya punya sedikit materi lagi tentang yang biomass conversion. Ya boleh deh minum-minum bentar daripada capek gitu. Tapi sekalian saya contohkan lagi sambil dipikir ya. Jadi saya akan stop ngomong selama sekian detik mungkin ya. Gitu. Karena di Swedia itu break itu juga penting. Ya, jadi nggak boleh kerja terus-terusan di sini tuh haram. Silakan ambil cookiesnya atau apapun juga sambil dilihat gambarnya ini dan dipikir. Apakah kita melupakan sesuatu? Ya, saya minum dulu dan sebagainya. 30 detik lah mungkin ya. Kalau menitan nanti saya dimarahin WC. Waktunya ini ya. Cafe break dulu ya Pak berarti. Boleh ya. Silakan. Sambil dipikir, ini contoh skema waste to energy plan. Saya nggak pengen kalian mikir ini proses apa enggak, tapi ada yang kurang nggak sih dari strategi Swedia ini? Ada yang kurang bagus gitu loh, ada nggak? Gitu, coba dipikir. Ini tetap nge-share ya, coba sambil dipikir. Ya, slide saya tinggal 6 lagi nih, jadi nggak banyak. Oh, baru 1 jam kan? Ya, tapi ini mungkin bisa, kalau ada yang punya ide bisa di chat mungkin. Silakan. Masih nge-share ya ini Bu Elita ya? Masih Pak, tapi kecil. Oh, ya nggak apa-apa, kan lagi mikir, jangan gede-gede. Ya nggak, yang kurang bagus dari strategi Swedia ini. Karena ini ada kaitannya nanti dengan konversi biomasa. Adalah, tidak ada gading yang tak retak ya. Jadi ada. Tetap kalau sudah bagus ya ngapain di tiap tahun dibenerin ya, pasti ada. Ada nggak yang kira-kira kelewatan nih kira-kira? Nggak ada yang salah ya, tulis aja komentarnya, nggak masalah. Wah, sudah 92 orang aja. Mengerikan. Tadi sudah sempat 100, Pak. Oh, gitu ya? Iya, sampai 100 tadi. Ya. Coba dipikir. Oke, saya lanjutkan ya. Wah, sudah kena bocorannya tuh benernya. Oke. Apakah kita melupakan sesuatu? Bukan melupakan, tapi teknologinya belum nyampe atau masih dikembangkan. Coba ya, saya akan munculkan magic itu apa sih? Sulap. Ya, saya akan munculkan sulap lingkaran di sini. Jadi perhatikan baik-baik ya. Apa itu? CO2. Ya, jadi membakar sampah itu pasti mengeluarkan CO2. CO2 itu juga termasuk gas rumah kaca yang mencemari udara. Loh,
kok Swedia mencemari udara ya malahan gitu. Jangan salah dulu. Jadi kalau misalnya kita bakarnya itu sampah, jangan lupa ya, sampah itu bukan sumber CO2 yang baru. Jadi kita harus punya pola pikir yang ngerti netnya gimana. Ya misal kalau orang ekonomi itu harga pokok produksi nanti dikembalikan dengan biaya produksi, dikurangi gitu loh. Ini juga sama, di IPA pun atau di teknik pun ada seperti itu. Jadi jangan lupa, materi tadi itu kan sudah diolah dengan karbon dioksida, dan sudah mengeluarkan karbon dioksida banyak ya dalam pengolahannya, ya enggak? Kan mereka itu sampah. Jadi ketika mereka dibakar lagi, sebenarnya mereka itu tidak menambah CO2 baru. Dan kalau, jadi sampahnya itu misal tidak dijadikan energi, misal ditaruh di landfill, ya masih ingat ya tadi, kebanyakan di banyak negara termasuk Indonesia masih di landfill doang. Apalagi di Indonesia belum ngetren ya untuk dibagi seperti itu gitu. Mungkin ada beberapa kota sudah ngetren tapi belum semasif itu. Nah, ingat nggak tadi saya bilang kalau di landfill dia bisa membusuk, dan membusuk itu sama aja akan mengeluarkan CO2, karbon dioksida, dan lebih parahnya akan mengeluarkan metana. Jadi metana itu lebih parah lagi untuk atmosfer. Lebih parah dari CO2, jauh lebih parah. Gitu. Jadi metana itu lebih parah dari CO2. Sehingga kalau sampah itu tadi misal kita buang, bukan berarti dia itu lebih ramah lingkungan, justru lebih tidak ramah lingkungan. Tetap gimana-gimana dia akan mencemari lingkungan. Nah, jadi mungkin buat yang teman-teman yang masih mungkin kadang lupa terus buang sampah dari mobil, terus gak ada yang mungut kan di jalan kotor, ingat ya, itu juga menambah panasnya Indonesia. Jadi kalau misal teman-teman bilang, aduh panas nih, ya selamat, itu berkat kita semua rajin membuang sampah sembarangan. Nah, terus gimana dengan yang bakar sampah di Indonesia? Di Indonesia kan hobi tuh bakar-bakar sampah, apalagi di tol apa itu yang Gresik, Surabaya Gresik, tol apa sih, kok lupa sih namanya sih. Ya itulah, dari Dupak, tol Dupak. Itu saya sering lihat naik ke atas ya. Nah, itu sebenarnya, ini suara saya feedback ya, ada yang mungkin perlu di-mute. Ya oke, saya lanjutkan. Jadi itu sebenarnya bagus kalau panasnya dipakai untuk energi. Masalahnya nggak dipakai untuk energi, dibakar doang. Ya sama aja, dikirim ke udara. Ya, jadi saya selalu ngomel itu kalau sampah dibakar. Aduh, gitu. Satu, baunya nggak enak, dua juga mencemari udara. Nah di sini Swedia punya idenya smart. Ya udah kita bakar, tapi heatingnya, energinya kita pakai untuk rakyat sekota. Jadi win-win solution, walaupun membakar, tapi ada manfaatnya. Dan tetap hasilnya kalau dibakar lebih banyak jadi CO2 ya, kalau ditata dengan baik. Saya tahu yang pintar kimia pasti tahu, lupa kan ada CO ya, tapi CO-nya bisa diatur lagi. Ada gas scrubber dan sebagainya kan pasti kayak gitu. Jadi daripada jadi metana, mending jadi CO2, walaupun itu tidak lebih baik ya. But still, bagaimanapun, tetap itu pencemar ya. Jadi kalau bisa CO2-nya tetap harus dikurangin dong. Karena situasi kita kan semakin panas nih. Nggak hanya Indonesia yang semakin panas, Swedia pun semakin panas. Jadi winter di Swedia beberapa tahun ini sudah tidak seperti yang dulu. Ya maksudnya lebih hangat. Buat kita yang orang Indonesia pindah sini jadi lebih seneng ya karena nggak kedinginan. Tapi sebenarnya itu pertanda buruk ya, karena berarti kutub-kutub di sana mulai mencair kayak gitu. Jadi gimana nih cara mengurangi CO2 nih kayak gitu. Tetap ada, perlu kan mengurangi CO2. Nah, di sini saya mau mengenalkan konsep yang mungkin Bu Elita sempat singgung sedikit, tapi saya mau bahas sedikit lagi. Jadi, ini kenapa saya sebutnya biomas, ya karena memang mintanya konversi biomas, tapi sebenarnya proses ini bisa dipakai untuk sampah atau apapun juga. Ya, jadi sampah itu ya bisa kita bilang biomas ya. Walaupun tidak semua sampah itu biomas, contohnya kalau sampahnya logam ya jelas bukan biomas, tapi kan sampah sisa makanan, atau kayu dari furnitur itu masih termasuk biomas ya. Jadi biomass processing itu ada macam-macam. Dulu waktu saya S2 saya mainnya sama torrefaction dan sedikit pyrolysis. Kemudian S3 ini saya mainnya gasification. Saya nggak pernah main combustion, tapi grup riset saya di sini main pertama-tamanya combustion. Nah bedanya apa sih? Ini sebenarnya diagram yang sangat bagus, tapi saya akan jelaskan. Jadi biomas ini mulai dari yang lingkaran paling kecil dulu, bukan lingkaran ini, kotak ya. Kotak yang paling kecil coklat dulu. Biomas itu ketika dibakar dengan torrefaction di suhu sekian, akan menghasilkan gas seperti metana, CO2, dan lain-lain, uap air, lalu ada uap organik.
uap organik itu contohnya beberapa macam alkohol atau cuka. Saya pakai bahasa umum ya, bukan bahasa kimia. Kemudian jadi char. Char itu adalah apa ya? Arang, semacam arang lah mungkin kalau di Indo. Ya gitu ya, semacam arang. Tapi intinya kayak bukan es ya. Bukan abu ya. Dia lebih kayak semacam arang lah kayak gitu. Ya, yang hangus, jadi bagian solidnya, bagian padatnya ya. Jadi ini tingkatannya, torrefaction itu yang paling rendah. Kalau kita tingkatkan ke pyrolysis, nah, jadi perlu diingat ya, gini. Jadi bukan hanya suhunya naik, tapi dari torrefaction sampai naik ke combustion, oksigen yang disuplai itu juga semakin banyak. Kita mesti tahu ya, membakar itu butuh oksigen ya. Contohnya loh, kayak yang bakar sampah di tol Dupak. Kenapa kok bisa terbakar? Karena ada udara. Udara kan ada oksigennya. Misal kita mau bakar sampah Dupak itu di bulan, nggak akan kebakar, karena oksigennya nggak ada. Apinya nggak akan nyala. Mau pakai korek yang itu korek apa sih yang otomatis itu saya nggak tahu, lupa namanya, bukan elektrik ya. Pokoknya korek yang mau pakai korek apapun deh, kalau nggak ada oksigennya nggak nyala. Jadi perlu tahu ya, korek itu bisa nyala bukan karena dalamnya itu bahaya, dalamnya itu hanya bahan bakar spiritus kan. Ketika dia kontak dengan oksigen, maka dia menjadi api gitu. Sehingga udara itu punya ada oksigennya, dia yang berperan. Kalau misalnya kita bakar itu di bulan atau di planet apa, ya nggak nyala, karena nggak ada oksigennya. Ya, jadi semakin ini suhunya semakin naik dan oksigennya semakin banyak. Itu dari dalam keluar. Jadi torrefaction ini oksigennya dikit, suhunya juga rendah. Ya, kalau kita tingkatkan oksigennya sedikit dan suhunya kita tingkatkan, maka dia disebut pyrolysis. Nah, ini beda produk ya. Produknya kalau torrefaction ini produk utama yang diinginkan adalah biochar. Biochar ini istilahnya arang bio. Nah, jadi arang bio ini sebenarnya menarik ya untuk jadi bahan bakar juga daripada batu bara karena dia dari tumbuhan. Nah, saya ingin teman-teman secara awam ngerti kalau kita bakar biomas itu sebenarnya bagus. Kenapa? Ingat nggak kalau tanaman itu fotosintesis mereka menarik CO2. Ya kan? Jadi ada yang bingung kan kalau di SD, loh, masa tanaman itu bernafas dengan CO2? Enggak, tanaman itu tetap bernafas dengan oksigen ya. Dia makhluk hidup, bukan kuda lumping atau apa ya. Tapi CO2-nya itu untuk fotosintesis, bukan untuk bernafas. Ya. Nah, kenapa CO2? Nah, CO2-nya itu tersimpan jadi karbon di dalam kayunya. Sehingga kalau kayu itu kita bakar, sebenarnya CO2-nya tadi dia ngambilnya dari udara. Dia ngambil dari udara, ketika kita bakar, kita balikin ke udara, maka netral kan. Jadi seolah-olah kalau kita bakar kayu, sebenarnya itu nggak nambah CO2 di udara. Nggak apa-apa, itu normal. Nah, kapan CO2 di udara mulai bertambah? Ketika manusia sudah mulai iseng, menemukan minyak bumi di bawah, batu bara di bawah, itu kan lokasinya di bawah tanah. Nggak pernah terekspos ke udara, terus dibakar, ya jelas crowded ya, apa macet CO2-nya di atmosfer, akhirnya penuh. Gitu ya, jadi beda ya, kenapa makanya bahan bakar fosil itu nggak ramah lingkungan, karena itu nambahin CO2 di udara, sedangkan kalau kayu sebenarnya enggak. Nah, tapi konsep itu baru ke arah zero emission. Jadi istilahnya menangkap dan mengembalikannya sama, makanya zero atau netral, neutral emission. Kalau konsepnya mau negative emission, maka kita harus tangkap CO2-nya supaya nggak ke udara. Jadi ini kebetulan saya lupa buat slide-nya ya, tapi intinya gitu. Jadi kalau kita bakar bahan bakar fosil, dia CO2-nya penuh di udara. Itu positif emisinya. Tapi kalau kita bakar bahan bakar seperti biomas, itu netral, nol. Ya, istilahnya cuma beli terus dikembalikan lagi, istilahnya gitu, ambil kembalikan lagi. Tapi kalau kita bisa tangkap CO2-nya, itu jadi negatif dan itu bisa membuat bumi ini lebih baik, kayak gitu. Nah, saya lanjutkan. Jadi ada proses pyrolysis. Kalau pyrolysis yang diharapkan itu bio-oil-nya. Lalu kalau gasification, ini yang menarik, saya akan bahas terutama dua ini karena saya mainnya di antara combustion dan gasification. Ya. Jadi kalau combustion atau pembakaran, termasuk proses pembakaran sampah itu combustion, yang diinginkan adalah panas dan daya, heat and power. Makanya sampahnya dibakar. Kalau gasification yang diinginkan syngas. Nah, syngas itu apa? Ini yang sudah di blok tebal hijau di kanan. Gas CO dan H2. Nah, apa itu nanti saya jelaskan nanti ya. Ini terlalu awal kalau sekarang ya. Jadi kalau combustion dia terutama kan menghasilkan karbon dioksida dan uap air dan panas. Tapi kalau
gasification karena oksigennya tidak sebanyak waktu combustion dan suhunya lebih rendah, umumnya hasilkannya gas karbon monoksida dan hidrogen. Nah, gas karbon monoksida itu lebih beracun daripada CO2. Hidrogen gampang terbakar. Jadi sebenarnya CO dan H2 ini yang disebut syngas, dan mereka ini berguna sebenarnya kalau dipakai dengan tepat untuk menghasilkan banyak zat kimia termasuk kosmetik sebenarnya. Wah, menarik ya. Jadi sebenarnya sangat-sangat berguna. Tapi kalau tidak digunakan dengan tepat, dihirup, ya mati. Makanya kenapa orang di hutan kebakaran dia banyak yang lemas terus mati. Karena waktu kebakaran bukan hanya CO2 saja yang dihasilkan, tapi pasti CO. Perlu diingat ya, combustion itu bukan proses yang sepenuhnya CO2. Di dalam combustion pasti ada gasification sedikit. Makanya CO-nya tetap terhasilkan. Jadi kalau waktu kebakaran kan itu tidak terkendali ya. Maka gas CO juga akan tetap dihasilkan. Sehingga itu yang buat orang lemas dan mati. CO ini hitungan menit aja langsung mati orang. Itu. Makanya ketika saya eksperimen pun ada gas alarmnya. Sehingga kalau CO-nya bocor, lab itu langsung saya tutup, saya langsung kabur untuk menyelamatkan diri. Protokolnya di sini kayak gitu. Ya, jadi ini bedanya proses-proses pengolahan biomas. Nanti bisa dilihat lagi di literatur, tapi kurang lebih overview-nya seperti ini. Ya. Nah, ini combustion yang standar. Standar ya, dan standar dianggap sempurna 100%. Tapi nggak ada combustion yang sempurna sebenarnya. Apalagi orang teknik kimia pasti tahu itu. Tapi ini contoh kalau seandainya sempurna. Jadi bahan bakarnya biomas apapun kita simpulkan sebagai hidrokarbon, CXHY. Ya. Air ini bukan air ya, tapi udara. Nah, udara ini kan 21% oksigen, kurang lebih kita anggap gitu kan, 79% nitrogen. Nah, secara stoikiometri kimianya dianggap 3,76. Masuk akal ya kalau dibagi ya, 79 bagi 21 itu segituan lah. Nggak usah peduli angkanya, tapi intinya mereka kan menghasilkan CO2, ya. Jadi bakarnya pasti pakai udara ya. Kita mesti tahu proses ini bukan kita bukan kita mensuplai oksigen murni, itu terlalu mahal. Ya kan, kalau kita mau suplai oksigen murni harus murnikan dulu dong, susah. Kita suplainya pasti udara, itu murah, gratis. Nah, udara itu masalahnya ada nitrogen, ya kan? Begitu produknya jadilah CO2, H2O, N2, O2. Nah, nitrogennya ini, sekarang gas ini belum lagi nanti kalau ada CO. Jadi kalau combustion biasa, produknya ini susah dipisahkan. Produk ini itu susah dipisahkan. Ya, gimana memisahkan nitrogen dengan CO2? Susah banget. Perlu adanya ini, saya tulis need for additional, saya jangan diartikan bahasa Jawa ya, ini kurang bagus ya. Jadi air separation unit. Ya, perlu adanya unit baru untuk memisahkan nitrogen dengan CO2-nya. Jadi gini teman-teman, maksud saya, CO2 itu kan mau ditangkap nih kalau mau negatif, ya kan? Supaya nggak ke udara tapi ditangkap dan ditimbun di tanah biasanya atau di bawah laut. Nah, CO2-nya kan harus dipisah dengan nitrogen nih kalau mau ditangkap. Nah, kalau kecampur gini susah banget karena kita harus punya unit tambahan lagi. Buat orang-orang yang kerja di pabrik atau tahu pengalaman dengan pabrik, sudah tahu nambah unit tambahan itu berarti nambah duit. Lagi-lagi soal duit ya, jadi nggak bisa segampang itu. Terus nambah energi, nambah listrik, nambah segala macam biaya. Ya, jadi ini tidak menarik. Combustion yang tipe ini tidak menarik. Makanya saya bilang sebenarnya proses pembakaran di sini kalau tipenya masih kayak gini itu kurang bagus. Akhirnya karena nggak mau misahin CO2-nya maka dilepas ke udara. Nah kan nggak bagus. Teman-teman perlu tahu juga ini saya belum bahas, tapi Swedia itu sudah memberlakukan pajak di segala hal. Pajaknya lumayan tinggi, beasiswa saya aja dipajak gitu ya. Tapi salah satu pajak yang menarik adalah pajak CO2. Jadi untuk setiap ton kilogram CO2 yang pabrik lepaskan, mereka juga harus bayar pajak. Itu tujuannya supaya mereka mikir gimana caranya CO2-nya nggak banyak-banyak kayak gitu. Ya ini di Indonesia saya nggak tahu, mungkin belum ada, tapi di sini ada. Jadi kalau mereka mengeluarkan ini juga mikir gimana ya caranya. Nah, makanya riset grup saya atau lab saya ini lebih fokus ke yang namanya chemical looping combustion. Nah, ini menarik. Chemical looping combustion ini menarik karena baru jalan penelitiannya sekitar 20 tahun yang lalu. Jadi masih baru. Dan gencar-gencarnya baru 15 tahun terakhir. Dan sedikit promo, saya nggak tahu ya, sebelum sampai sini, sampai saya sampai sini itu kaget. Ternyata grup, ini saya singkat CLC ya.
chemical looping combustion, grup CLC-nya Chalmers itu salah satu yang terbaik di dunia. Makanya saya kayak masuk apa-apaan nih standar kerja mereka profesional dan semuanya, nggak biasa awal-awal. Jadi 6 bulan pertama itu stres saya. Padahal mereka udah biasa semua, karena standar kerjanya caranya tinggi banget. Tapi ya itu, lagi-lagi karena cara Swedia relax, nggak sampai seberat dimana akhirnya bisa ngikutin. Nah, apa sih fitur utamanya chemical looping combustion ini? Fitur utamanya adalah 2 reaktor. Saya akan jelaskan, semoga ini kursornya kelihatan ya. Jadi udara ini masuk dari kiri, di tempat yang saya sebut air reactor, udaranya masuk dan yang kuning-kuning ini namanya oxygen carrier. Aduh, saya lupa kasih fotonya nih. Ya udahlah nanti aja. Jadi oxygen carrier itu yang fitur ketiga yang saya tulis ya. Jadi yang kuning-kuning oxygen carrier. Apa oxygen carrier itu? Pembawa oksigen. Jadi pembawa oksigen ini biasanya bisa macam-macam, bisa dibuat secara rekayasa di lab. Tapi teman-teman tahu ya, kalau kita buat rekayasa di lab itu mahal. Karena harus murni, bahannya harus niat dan sebagainya. Tapi bisa macam-macam, bisa kayak biji besi, biji mangan, biji kalsium dan sebagainya, bisa macam-macam. Ya, tapi yang saya sedang sering main sekarang biji besi dan mangan. Jadi benar-benar ngambil dari alam. Ada juga sisa-sisa dari pembakaran, itu nanti kan bisa keluar namanya slag. Nah, slag itu juga bisa jadi oxygen carrier. Intinya, prinsipnya oxygen carrier itu apapun yang bisa dioksidasi. Nah, saya nggak akan bahas terlalu jauh, itu terlalu kimia. Tapi intinya oxygen carrier ini di air reactor ini akan teroksidasi. Jadi, ingat ya, udara itu ada oksigen dan nitrogen. Oksigennya kan ditangkap oleh si kuning-kuning, bubuk kuning ini, anggap aja. Warnanya nggak kuning ya, warnanya hitam. Cuman kita anggap aja oksigennya dibawa sini, sehingga nitrogennya keluar di atas nih. Ya, kalau keluar dia sebagai MEO. Me ini maksudnya metal. O itu oksigen. Jadi awalnya dia cuman anggap aja cuma logam biasa, biji besi kan, berarti besi biasa. Dia teroksidasi misalnya jadi Fe2O3 kayak gitu. Maka Fe2O3-nya ini kan beralih naik ke atas, beralih ke fuel reactor. Nah, jadi air reactor itu tempat udara itu diambil oksigennya sehingga nitrogen doang yang keluar di aliran kiri atas. Lalu di fuel reactor dia ketemu dengan si fuel yang warna hitam. Bahan bakarnya bisa biomas, bisa sampah, bisa apapun. Nah, jadi bahan bakar itu hanya ketemu dengan oksigen, nggak pakai nitrogen. Maka produk tadi bebas dari nitrogen, hanya karbon dioksida dan air atau gas lainnya. Lah kalau cuma pengganggunya air kan tinggal dikondensasi. Kalau dikondensasi sudah gas-gasnya bisa ditangkap tanpa air, selesai. Nah, gimana kuning-kuning ini? Kuning-kuning ini sudah ketemu dengan si bahan bakar. Kalau orang yang tahu kimia, maka dari oksidasi dia jadi reduksi. Balik lagi ke logam. Nah, logamnya di bawah ini kembali lagi ke air reactor. Jadi ini cycle. Muter gini terus. Ya, oksidasi, reduksi. Bawa oksigen, kehilangan oksigen, bawa oksigen, kehilangan oksigen. Tapi yang jadi menariknya adalah ini, jadi fitur yang pertama dia ada 2 reaktor yang terkoneksi dan dua-duanya fluidized bed. Saya nggak mau jelaskan lebih jauh, itu silakan dicari sendiri, nggak cukup waktunya. Tapi yang kedua adalah pemisahan CO2 yang sangat jelas dari awal, jadi nggak perlu ASU itu tadi, ya, no, nggak boleh bacanya gitu ya, ASU, ya. Jadi nggak perlu unit pemisahan unit pemisahan udara tadi, karena sudah alirannya aja sudah terpisah antara nitrogen dan gas CO2, CO dan lain-lain dan airnya, kayak gitu. Ya, kemudian oxygen carrier-nya ini yang memegang peranan penting dalam bawa oksigennya. Ya, bisa bayangin ya, jadi nitrogennya nggak pernah ketemu dengan bahan bakarnya. Itu sisi bagusnya. Ya, sehingga oxygen carrier-nya ini juga harus sesuatu yang bagus ya. Karena bisa bayangin ya, kalau dia muter gini tuh suatu saat pasti dia punya lifetime ya. Pasti akan aus, reaktornya dia mulai rusak, mulai patah-patah dan sebagainya. Jadi penelitian saya bulan-bulan ini lagi fokus ke oxygen carrier-nya. Ya, buat para dosen doakan saya, mungkin ini jadi paper pertama saya yang lumayan benar-benar saya ngerjain ya. Jadi ini lebih fokus ke oxygen carrier-nya. Kayak gitu. Penelitian saya sekarang ini. Cari yang kualitasnya bagus dan sebagainya. Lalu, nah penelitian saya ini sekarang masuk ke tahap baru. Jadi yang tadi chemical looping combustion itu sudah jalan
20 tahun, sekarang kita mulai fokus ke gasification. Apa sih menariknya? Ingat ya tadi, bedanya ada di sini. Produknya. Jadi kalau oksigennya dibatasi, maka keluarnya gasnya beda, akan ada CO dan H2. Nah, seperti saya bilang tadi, CO dan H2 ini sangat berguna untuk bahan-bahan bakar atau malah untuk membuat produk-produk kimia yang lain. Mungkin kalau orang yang kimia tahu lewat Fischer-Tropsch synthesis. Saya nggak mau bahas itu juga karena itu bukan topiknya di sini. Ya. Pokoknya kalau mau ingat Fischer-Tropsch synthesis ya. Jadi itu akan sangat menarik. Sehingga gasification hari-hari ini lebih menarik daripada combustion. Karena kalau nangkap CO2 doang istilahnya kayak ya kita tinggal upscale lah. Walaupun upscale itu butuh berapa tahun. Tapi gasification ini sesuatu yang menarik. Makanya saya lagi neliti oxygen carrier-nya ini khusus untuk gasifikasi. Bukan untuk combustion. Kayak gitu. Terus ini tinggal promo-promo aja, topiknya udah ringan. Jadi dalam mengerjakan proyek ini sebagai mahasiswa S3, saya merupakan bagian dari EU project. Nah ini jadi saya juga kebetulan lagi ini beruntung banget sebenarnya. Waktu nge-apply juga nggak tahu ternyata dananya ini dari EU. Ya sehingga saya didanai penelitian itu dari European Union, bukan dari Chalmers. Nah ini di Eropa itu menariknya kerjasama kayak gini itu cepat ya. Jadi nggak semua itu dana pribadi UNIF lalu UNIF saling bersaing, bukan itu, tapi UNIF di sini itu saling kolaborasi. Jadi mungkin saya bisa klik websitenya, nggak tahu sih kesian nggak ya, atau diklik sendiri aja nanti ya. Jadi intinya kalau kalian lihat di websitenya yang partner, saya takutnya kalau saya klik nggak kesian ini. Yang partner itu partnernya kita ada 15 dari semua negara, banyak negara di Eropa, Yunani, UK, Czech, banyak dari Spain sama Jerman juga. Dan macam-macam. Jadi saya kadang juga ikut meeting-meeting itu untuk progress report kayak gitu. Jadi project ini ada tiap tahun selalu ada dan namanya adalah kalau di sini namanya Clara. Singkatannya agak maksa sih, ternyata bukan orang Indonesia aja yang maksa buat singkatannya. Jadi saya kasih merah-merah ini Clara dari mananya, tapi ya sudahlah biar kedengarannya bagus gitu ya. Jadi silakan kalau tertarik bisa klik website ini. Terakhir foto-foto saya matching. Jadi ini waktu meeting di Spanyol dengan partner dari Clara dari 15 partner itu. Jadi ketemu orang-orang Jerman, Spanyol dan sebagainya. Kebetulan kenapa saya fotonya di kiri depan jadi kelihatan gede gitu ya. Tapi ya sudahlah nasib ya. Paling nggak ada ketulisan Espanya gitu ya. Kemudian yang ini, nah ini saya nggak bisa kasih foto banyak, saya kecilin juga untuk privacy, ini muka orang ya, saya belum izin benernya. Jadi tolong ini PPT-nya jangan di screenshot dan dibagikan di sosial media ya, itu di sini hal yang sangat menyinggung kalau kita belum izin terus muka orang kita share-share. Jadi nggak boleh moto-moto orang itu ya kalau belum dapat izin. Nah ini teman karena ada foto saya ya udahlah ya. Jadi yang belakang ini kalau kalian lihat ada tulisan 300 watt, yang sini tuh ada CLC yang 300 watt, jadi 2 reaktor di sini. Tapi yang belakang saya ini yang 10 kilowatt, ya. Jadi ini masih pilot plant, tapi di dalamnya ini box ini ada 2 reaktor yang mengerjakan chemical looping. Nah ini tingginya belum ke foto semua ya, sebenarnya tingginya hampir 12 meter atau gimana. Jadi saya kerjanya sekarang naik-naik tangga kayak gini juga sih kadang. Yang kanan yang kebuka warna merah itu masih belum jalan, tapi itu 100 kilowatt, jadi tinggi banget. Tapi fokus saya sekarang lebih banyak ke yang 10 kilowatt ini. Gitu. Demikian presentasi hari ini. Kalau ada pertanyaan silakan. Mungkin saya tetap siap ya, kalau misalnya slide-nya mau dilihat. Ya, penjelasan dari silakan. Pak Victor sangat menarik sekali ya, semoga membuka insight dari kita. Dan ini ada banyak pertanyaan nih Pak Victor di kolom komentar. Namun di sini saya mungkin hanya memilih 3 pertanyaan karena waktu yang terbatas ya. Yang pertama dari Bu Izati. Bu Izati masih ada, mungkin bisa langsung disampaikan pertanyaannya ke Pak Victor. Ya saya baca sih, mau disampaikan lagi atau saya langsung jawab? Oke, langsung aja ya. Oke. Ya silakan Bu Izati. Ya. Langsung aja ntar malah reunian lagi. Iya ya. Kita dosennya ini ya kurang tahu diri ntar jadi. Teknologi di Swedia apa yang bisa dibawa dan tidak bisa dibawa ke Indonesia? Kalau masalah teknologi ini memang susah ya, karena kita tahu pasti butuh support dana
dan kebiasaan masyarakat. Tapi menurut saya membangun masyarakat kecil-kecil, kalau saya lihat gini, misal kayak ada desa yang di mana itu ya, yang di Jawa Tengah yang dia bisa buat wisata bawa empang itu ya, jadi kayak foto-foto itu kan. Intinya sebenarnya kalau kita mau buat masyarakat yang baru kebiasaannya di dalam satu lingkungan yang kecil, minimal UISI lah, itu pasti bisa sih seharusnya. Jadi bisa nih, mungkin saya nggak bahas teknologi dulu ya, mungkin saya bahas kebiasaan. Mungkin kebiasaan recycle itu dimulai dari kita dulu, terus baru nanti kan yang teknik kimia atau MR kan sering juga untuk belajar mengolah lah. Mungkin ide-ide yang tadi, misalnya biogas atau apa, itu bisa dipakai kecil-kecilan. Saya yakin juga kayak tadi teknologi CLC yang kita pakai baru mulai 20 tahun loh. Jadi 20 tahun lalu profesor saya juga membabat alas gitu istilahnya. Mulai dari awal gimana nih caranya supaya bisa ada ide ini dan bla bla bla. Jadi yang saya lihat adalah gini, seringkali yang jadi penghalang adalah kita kurang membaca. Sungguhan, karena sebenarnya konsep CLC itu saya bilang 20 tahun ini baru ngetren ya, tapi sebenarnya konsepnya itu munculnya sudah tahun 50 sekian dari orang Jepang. Nah, berarti orang Swedia itu sudah selama itu mikir di dalam hati gimana caranya nyiapin itu sambil kalau ada dananya langsung jalan. Nah, sehingga mereka tuh yang saya kagum di sini orang-orang sini itu literasinya tinggi ya, suka baca. Sehingga kalau teman saya nggak mau bahas ini sih, cuman kalau misalnya saya singgung sedikit soal corona ya, mereka nggak mau lockdown dan sebagainya, mereka nggak protes ke pemerintahnya karena mereka tahu berdasarkan data, misalnya ini beda situasi dengan Indonesia ini contoh ya. Kalau di sini kan orangnya dikit ya, jadi mereka merasa social distancing itu sangat gampang. Pakai masker itu tidak perlu, justru membuat orang secara psikologis pengen pegang-pegang maskernya, akhirnya ada virus malah kena ke mukanya. Jadi mereka kukuh sampai sekarang tidak usah pakai masker, distancing aja. Tapi ini beda dengan Indonesia ya, kayak lagi Indonesia crowded, nggak bisa gitu. Nah, orang lain kan pada takut ya, terutama yang dari Asia, kok nggak disuruh pakai masker, kok nggak ada masker dan sebagainya. Tapi orang-orang sini tuh tahu, berdasarkan data, mereka tuh hobi baca buku, hobi baca jurnal. Jadi saya dengar itu ada misal cerita, misalnya anak makan permen, sesimpel itu ya. Anak makan permen itu, misal, nggak, ayo kalau makan permen lagi mama pukul. Oh ya, by the way, mukul anak di sini kriminal. Jadi nggak boleh pukul, harus diajak omong. Jadi kalau pukul itu, siap-siap Anda denda atau masuk penjara. Nggak boleh pukul anak. Nah, tapi harus diajak omong. Jadi dari kecil mereka tunjukin, nih, mama printin jurnal, coba dibaca. Intinya jurnalnya misalnya permen perusak gigi. Walaupun dia nggak ngerti, dia dibiasain kayak gitu. Kamu harus cek data. Saya mikir, gila sih orang ini. Tapi beneran, jadi anaknya gede itu punya logika bagus. Gitu. Jadi mereka nggak gampang ditipu mitos ini, mitos sana. Ya jeleknya sih lagi-lagi soal agama mereka jadi terlalu logis. Tapi ada bagusnya untuk dicontoh. Jadi misalnya kalau kita sering baca dan punya inspirasi, dan semua orang juga punya budaya yang sama nih, misal di UISI. Saya tahu resources paper mungkin masih kurang, tapi ada kan resources yang kita bisa dapat paper kan intinya gitu. Itu bisa apa ya? Jangan lelah membaca, jangan cuma kalau misalnya ingin publikasi terus baru baca. Saya sendiri masih susah sih kayak gitu. Tapi orang sini tuh punya ide, diingat, dicoba, dicari, bla bla bla, sehingga itu bisa diteruskan 30 tahun. Mungkin yang mikir udah nggak ada, tapi penerusnya itu punya pikiran yang sama karena mereka punya literasi yang sama. Kayak gitu. Jadi misal kayak tadi biogas dan sebagainya itu bisa diterapkan mungkin ya. Kalau misal si UISI mulai membabat alas punya pabrik seperti itu. Tapi yang saya juga mau tekankan adalah coba cari kayak gini, informasi yang menarik gini dan baru-baru menjadi inspirasi. Karena contoh ya kayak biodiesel, itu saya sadar di sini udah ditinggalkan banget ternyata karena mereka lebih fokus ke, oh ternyata Swedia punya sampah banyak. Nah saya nggak tahu potensi Indonesia apa, tapi saya tahu sampah di Indonesia berpotensi kok ya untuk jadi energi sebenarnya. Nah jadi sebenarnya itu bisa jadi inspirasi juga. Dan saya rasa sih nggak ada copyright yang gimana ya kalau untuk teknologi di kampus semua bisa dicoba kan dalam hal penelitian karena atau pilot plan karena ya memang ilmu itu selalu berkembang kayak gitu. Jadi menarik sih emang biomasa di Indonesia juga punya potensi yang besar jelas karena hutannya kayak gitu. Jadi bisa dipilah-pilah dengan pembacaan yang sering dan mahasiswanya diajak untuk antusias orang Swedia untuk mengenalkan anaknya dengan hal-hal yang dunia anggap apaan sih tapi mereka mengenalkan ini keren kayak gitu. Nah mungkin buat Bapak Ibu dosen yang punya dedek-dedek bayi bisa dimulai. Nanti 10 orang bisa seperti corona menginfeksi 100 orang, tapi infeksinya dengan cara yang baik. Seperti itu. Semoga bisa menjawab walaupun masih ngambang ya. Kayak gitu.
Baik, terima kasih Pak Victor. Berarti dimulai dari itu tadi ya, budaya membaca dan juga dimulai dari lingkup yang kecil seperti universitas, harapannya bisa menular ke yang lainnya. Ini pertanyaan selanjutnya, Pak Victor yang mau milih atau saya yang milih? Bisa dipilihkan aja, nanti kalau ada waktu saya jawab yang ini ya. Gitu. Ini ada pertanyaan yang dari luar UIS nih, dari Sekolah Tinggi Manajemen Logistik Indonesia. Pak Victor bisa baca tulisannya? Mungkin bisa dijawab. Iya, terima kasih pertanyaannya. Jadi saya baca langsung nomor 1 ya, Miftahul ya. Bagaimana pengolahan material limbah menjadi energi utama listrik dilakukan di Swedia? Apakah langsung pembakaran atau kompresi menjadi briket baru dilakukan pembakaran? Saya kurang tahu detailnya, tapi setahu saya lebih ke combustion tadi ya, seperti yang saya jelaskan. Jadi ini kebetulan rada unfortunate, rada kurang beruntung. Saya tahun lalu waktu mahasiswa yang saya ajar kunjungan ke Renova itu, justru saya lagi kuliah di Swedia Utara. Makanya tadi saya bilang ada kelas seminggu gitu loh, saya dikirim ke sana. Jadi makanya saya bilang Swedia Utara itu nggak nice, nggak banyak orang yang mau tinggal di sana karena saya sudah pernah ke sana. Gitu ya. Jadi saya belum tahu jelasnya, tapi belum pernah dengar mereka kompresi menjadi briket atau pellet gitu. Mungkin karena sampah di sini sudah disortir ya. Jadi itu bisa membantu proses langsung dibakarnya. Jadi ininya mereka selalu menekankan kerjasama masyarakat. Maksudnya respons pemerintah punya responsibility, punya tanggung jawab, tapi masyarakat juga punya tanggung jawab yang tinggi dalam hal apapun. Contoh misalnya kayak dia, oke, kita corona ini, contoh lagi corona yang paling gampang. Kita nggak lockdown, tapi kamu juga punya tanggung jawab untuk nggak keluar-keluar sering-sering, untuk jaga jarak sama orang tua, kayak gitu. Sama dalam hal ini juga, dia bilang sampah itu nggak ada dendanya kalau kamu misalnya recycle-nya nggak tanggung jawab, tapi tiba-tiba dia sambat di koran, ini banyak kecampur dengan limbah makanan, kainnya kita harus bersihin dan keluar uang segini kron. Hayo, pajakmu tambah tinggi loh nanti, kayak gitu-gitu. Jadi semacam kayak dihimbau, ayo rek, istilahnya gitu, ayo sadar diri. Dan lagi-lagi karena masyarakat sini literasinya tinggi banget, mereka disadarin gitu tuh nggak susah. Karena mereka tahu itu efeknya nanti ke diri sendiri. Jadi bukan kayak Indonesia ditakut-takutin, jok metu sampai susah, kok jadi Jawaan ya, jangan keluar, cangkruk di warung. Terus ada yang bilang, ini konspirasi pemerintah, karena literasinya nggak tinggi. Nggak ngerti efeknya apa buat dirinya. Gitu. Jadi nomor 1 itu memang mawas diri, akhirnya membantu proses ini lebih gampang dan tidak bisa dilakukan dengan massal, tapi detailnya saya kurang tahu, tapi setahu saya tidak seribet itu. Terus yang kedua, manajemen rantai pasok pengelola limbah menjadi energi listrik. Sama ya, kayak tadi jawaban saya ke Bu Izati ya sepertinya. Perlu dicek dan recheck, tapi ya itu kembali lagi karena masyarakatnya punya tanggung jawab sehingga itu bisa dijalankan. Dan ini membangunnya pun yang lihat tadi dari tahun 69 ya. Tapi karena masyarakatnya sudah punya satu mereka literasi tinggi, 2 saling percaya. Itu yang saya paling heran di sini. Saya sampai selalu tanya orang Swedia dimanapun ya. Situasi corona ini kan dihujat seluruh dunia ya sebenarnya Swedia. Tapi saya mau tanya orang lokal manapun, mereka pasti jawab, kita percaya ke pemerintah kita, baik pemerintah kita berhasil maupun gagal. Karena dia bilang pemerintah kita sudah berusaha, berhasil atau gagal itu ya keberuntungan bagi mereka kayak gitu. Karena nggak ada yang tahu, ini kan virus yang belum diketahui. Jadi mereka nggak berani klaim sudah tahu tentang virus ini. Mereka bilang banyak yang kita nggak tahu. Jadi kalau gagal itu wajar, tapi secara data kita sudah melakukan sesuai sains. Gila, jadi mereka itu based on data, rasional sekali, tapi juga nggak baper. Gitu loh. Trust-nya tinggi, itu saya bilang, gimana caranya trust-nya kamu tuh tinggi banget? Karena saya baca 100 tahun lalu, Swedia itu masih sangat miskin dan berantakan semuanya, bahkan sungai-sungainya nggak kalah sama sungai Jagir itu misalnya. Itu 100 tahun lalu mereka katanya masih ngucek di sungai gitu-gitu. Sekarang udah bersih kan kalau yang pada tahu. Jadi kayak gimana? Karena waktu itu katanya waktu miskin itu mereka memutuskan untuk trust satu sama lain, nggak saling berusaha jatuhkan atau gimana. Jadi lagi-lagi ini kembali lagi pemerintahnya tuh nggak banyak buat kotak-kotak harus gini gitu, kasih guideline, tapi masyarakatnya tuh nurut karena budayanya dimulai dari situ. Nah saya kira ini mulai dari RT RW, kurangi gosip, banyak saling mendukung, banyak membicarakan hal yang berguna. Pelan-pelan lah, walaupun mungkin kadang boring ya. Itu memang kurangnya sih. Kadang ngomong sama orang Swedia itu boring, sumpah. Karena bahasa selalu
Di meja makan tiba-tiba pas, oh iya itu energi kemarin itu terbarukan nggak ya? Ya Tuhan, ini makan loh, kenapa harus bahas kayak gitu ya. Tapi berguna, akhirnya hidupnya bisa berkualitas. Kayak gitu. Jadi menurut saya, dari sisi saya, bisa dilihat dari, intinya kalau saya lihat DPK mulai dari diri sendiri, ajak teman-teman, 1 bisa nulari 2, 2 bisa nulari 4. Wis, itu apa ya, istilahnya lama atau cepat pasti terjadi. Kalau dilakukan dengan konsisten. Kayak gitu. Ya contohnya kayak Menteri Pendidikan kita kan bangun Gojek gak semalam ya, tapi berhasil juga kan. Itu sih. Jadi semua itu bisa asal bareng-bareng justru lebih kuat. Begitu, semoga menjawab walaupun lagi-lagi ngambang. Tapi memang saya belajar di budaya Swedia ini jangan pernah kita ingin menjawab absolut. Semua itu rekomendasi, kita yang punya jawaban absolut itu yang di atas. Kita hanya bisa mengusahakan, tapi usahakan yang terbaik. Gitu sih. Semoga menjawab ya. Oke, lanjut ke ya. Kenapa Mas Miftah mau ada tambahan? Mungkin terakhir nih yang buat pertanyaan terakhir Pak, mengenai kan kalau misalkan diterapkan di Indonesia kan kita ketahui untuk energi terbarukan masih terkendala gitu, dengan apalagi adanya ya kebijakan support dari pemerintah pun, undang-undang minerba pun lebih mensupport ke yang masih lama lah, energi yang batu bara dan lain-lain gitu. Dan menurut Bapak itu bagaimana? Dan yang terakhir lagi Pak, menurut Bapak dengan beragam macam nih, mungkin tadi cuma di Swedia, mungkin yang saya nggak tahu sih Pak, di Swedia bagaimana sih sampahnya, apakah itu beragam macam, ya kita ketahui di Indonesia beragam macam juga dan lebih banyak lagi gitu macamnya gitu. Nah itu bagaimana sih nantinya kalau misalkan diterapkan di Indonesia gitu loh Pak? Jadi macam-macam sampahnya ya istilahnya. Perbedaan jenis-jenis sampahnya bagaimana? Oke. Ya. Nah ya, perbedaan jenis sampahnya Pak. Yang kalau soal policy, polisi tadi kebijakan. Ya silakan Pak. Ya. Pertama soal kebijakan, kalau ini di luar beyond my ability ya. Soalnya memang pemerintah. Oke, Pak. Maksudnya kan nggak mungkin saya hanya bisa kasih rekom ya ke pemerintah, tapi situasi di pemerintahan saya juga kan tidak tahu persis. Jadi makanya itu balik lagi ke masyarakat dan pemerintah ada trust, dan itu memang rada susah di Indonesia karena orangnya beragam, culture-nya beragam, beda dengan Swedia yang cuma satu thread ini kan tetap beragam tapi mirip kan pola pikirnya gitu. Tapi kalau yang Indo kan, Indonesia kan nyebar dari Sabang sampai Merauke, pola pikirnya berbeda. Makanya saya bilang mending mulai dari unit kecil dulu seperti yang desa Umbul Biru atau apa itu, nanti dia ketika terkenal, maka itu bisa jadi inspirasi. Dan kalau sudah jadi inspirasi, jangan berhenti. Itu saya lihat dari Gojek kan juga gitu, awal-awal udah idenya bagus, itu masih di demo kan, tapi memang kayaknya di Indonesia babat alasnya itu harus dengan hati yang tough. Tapi yang saya lihat di Indonesia mungkin yang perlu dikembangkan lagi dari generasi kalian adalah, mahasiswa ya ini, generasi muda adalah legacy. Kita seringkali itu lupa legacy. Jadi begitu mewariskan. Jadi misal kalau udah bagus, terus orangnya yang ahli kita doang, begitu ditinggal nggak ada yang nerusin. Nah itu kekurangannya, akhirnya mati. Konsepnya mati, itu yang disayangkan. Saya lihat banyak konsep bagus, tapi nggak ada yang bisa meneruskan. Jadi kita harus selalu punya pikiran kalau kita trust ke generasi berikutnya. Kayak tadi ini rahasia nggak saya tutup, buka semua. Jangan kayak ilmu silat gitu, kurangi satu jurus, akhirnya malah 0. Nah itu yang seringkali janganlah, ini rahasia, susah nih dapatnya, nggak usah dibagi. Nggak, harus dibagi ke generasi berikutnya kalau memang mau itu diteruskan. Gitu. Jadi misal nih suatu saat UISI berhasil buat, kita mengembangkan CV nggak membiayai dari semen nih listrik kita sendiri, amin gitu ya. Nah itu jangan, berikutnya nggak ada yang tahu ngelolanya gimana, harus diterusin. Kayak gitu, itu contoh, andaikan ya, kayak gitu, semoga ya. Terus kalau berbagai sampah tadi, saya lihat justru makanya saya dari tadi sebut biogas, karena di sini pun yang dari limbah household waste, limbah rumahan, ya limbah dari domestik, itu yang banyak malah makanan, karena makanan itu memang sisanya banyak ya, apalagi di Indonesia ya, tulang, duri, nggak kemakan, nggak enak, petenya semua, ya itu kan tersisa semua. Makanya yang paling bisa diterapkan dulu mungkin biogas, jangan muluk-muluk listrik dulu mungkin.
Memang saya tahu kita semua pengennya langsung nyampe ke listrik karena itu yang sering mati ya listriknya. Tapi mungkin dari biogas itu sangat menarik karena makanan kita udah deh. Coba ya kalau teman-teman mau eksperimen sosial ya. Silakan di rumah selama seminggu aja deh. Seminggu kumpulin semua sisa makanan, jangan dicampur sama sampah-sampah yang lain. Nanti timbang berapa kilo. Itu satu orang atau satu rumah. Timbang, sekalikan berapa orang di RT itu. Itu luar biasa gedenya. Kalian bisa lihat data itu nanti PPT-nya saya share ke Bu Elita ya. Bisa lihat datanya aja di Swedia segitu apalagi di Indonesia. Jadi potensinya tuh besar. Tinggal lagi-lagi balik lagi ke literasi, cari yang cocok dengan kita. Memang itu apa ya? Kayak fit and proper ya, dicoba cari. Saya kira orang Swedia pun gak gampang awalnya. Tapi ya itu lagi mereka punya kekuatan satu di masyarakat, dua di literasi. Gitu. Dan saya kira dulu juga belum ada internet loh ya. Jadi kayak profesor saya dulu tesisnya juga tulis tangan itu saya lihat luar biasa. Jadi jangan merasa minder. Kita cuman beda timeline aja, tapi sebenarnya sama. Mereka 100 tahun lalu masih katanya miskin dan gak punya apa-apa gitu. Ini aja masih kalah kaya dengan Norway misalnya, karena Norway punya minyak, Indonesia loh padahal punya minyak. Swedia itu nggak punya minyak, nggak punya gunung juga, gunungnya dikit cuma dekat Norway itu. Jadi resources-nya dikit, tapi dia makanya menang di karakternya, kayak gitu. Jadi kalau Indonesia bisa tambah karakter, sudah sangat-sangat sip. Saya yakin orang Swedia itu iri loh dengan orang Indonesia. Salah satunya kopinya. Jadi orang Swedia itu nyebut kopi di sini tuh Jawa. Saya mau satu gelas Jawa gitu. Karena mereka itu sangat cinta kopi gitu. Tapi buktinya mereka itu kopinya premium semua. Nggak kalah sama Indonesia. Jadi gimana mereka melakukan ekspor-impor yang ramah lingkungan dan sebagainya itu luar biasa. Kayak gitu. Gitu ya. Semoga menjawab ya. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya. Pertanyaan terakhir nih Pak Victor, saya pilih dari pertanyaan Ahmad Aliafi Bushro. Apakah di Sweden sendiri untuk pengolahan menjadi suatu energi memiliki dampak atau efek samping ketika dibandingkan dengan yang lain? Orangnya masih ada nggak ya? Saya rada bingung ini. Mungkin bisa diperjelas efek samping seperti apa yang dicurigai ada di sini. Saya agak bingung. Iya, masih ada, Pak. Ya, silakan Ahmad Aliafi. Mungkin efek samping. Jadi kan setiap penggunaan energi yang berasal dari macam-macam kan di dunia inilah, kan semuanya penggunaan energi kan pasti ada efek yang ditimbulkan dari hasil pengolahannya maupun hasil pemakaiannya. Nah itu kalau di Sweden sendiri kan yang saya tangkap ini kan lebih banyak ke sampah lah. Apakah dari sampah itu tadi dia hasil emisi energinya itu menimbulkan efek samping, atau mungkin pada waktu konversi menjadi energi itu ada efek sampingnya, baik ke lingkungan, baik ke Oke. Ya, paham. Ya. Karena bawahnya ada pertanyaan lagi, Pak. Lanjut dari pertanyaan Aliafi, karena kan ada import sampah tadi kan. Nah, import sampah kan butuh transport juga, itu bukannya semakin menambah carbon footprint. Oke. Ya, bisa tuh. Ya, jadi kalau di sini, nah ini mungkin yang tadi, makanya ini terlalu besar topiknya, belum sempat saya bahas. Jadi, mengejutkan atau tidak, sebenarnya teknologi di sini sudah mengarah ke transport yang elektrik. Walaupun saya tahu mungkin truk sampah belum sampai elektrik banget. Tapi banyak hal itu sudah, jadi ini kayak recycle ya, elektriknya dihasilkan, dipakai lagi. Jadi kayak mobil elektrik itu sudah banyak, walaupun tidak sebanyak di Norway ada Tesla ya. The expensive luxury Tesla. tapi di sini sudah mulai. Jadi kayak mobil-mobilnya itu biasa, kayak Nissan udah elektrik. Sungguhan, mobilnya itu biasa banget gitu. Nggak sampai yang kayak, ya tahu ada Mercy, ada apa, pasti sama kayak Indonesia ada mobil mewah. Tapi yang elektrik itu mengejutkannya bukan merek-merek yang wow, kayak Tesla, nggak selalu. Jadi mereka punya demand seperti itu. Terus saya mungkin ini ada kaitannya dengan manajemen pasok tadi ya. Ini karena saya orang teknik kimia nggak terlalu ini. Mungkin makanya saya tuh kadang mikir mau kuliah manajemen habis PhD biar nggak gini bingung banget ya. Tapi oke lah, itu nanti. Tapi yang saya tahu, saya baca polisinya nggak sempat taruh di PPT karena apalagi sibuk juga. Tapi intinya mereka semua itu mempertimbangkan AMDAL-nya dengan sangat baik. Jadi misal kayak itu pengecekan terkontaminasi enggaknya, kalau kontaminasi dia ke landfill, kalau enggak ya baru ke situ, terus transportnya harus seminim apa. Jadi stasiun tadi itu bukan kayak di depan rumah kita ada stasiun ya,
mungkin satu RW, satu kelurahan itu stasiunnya ya satu itu. Lagi-lagi budaya masyarakat jalan sekilo, nggak apa-apa, bawa sampah. Itu budaya mereka, gitu loh. Mungkin kadang mereka bawa mobil, cuman kan mobil kalau deket gitu nggak sampai emisi banget lah. Apalagi kalau mobilnya elektrik ya nggak ada emisi. Tapi kebanyakan mereka selain bawa mobil, bawa sepeda. Mereka sepeda bawa sampahnya. Dan pasti itu hampir selalu saya lihat aja anaknya, nggak pernah sendiri. Dia anaknya diajarin, ayo masukin, ayo masukin. Padahal jorok loh, sumpah itu jorok. Saya yang ini kayak, aduh, apalagi corona gini, balik-balik harus cuci tangan semua. Tapi mereka tuh nggak kayak Indonesia, enggak, masukin. Kayak gitu, anaknya diajarin, meskipun masih pendek gitu, ayo masukin. Ya, jadi itu, partisipasi masyarakatnya membantu banget. Jadi sebenarnya mencari tong sampah di sini tuh nggak gampang loh sebenarnya. Kayak jalan 3 kilo, 5 kilo, belum tentu ada tong sampah depan rumah gitu, belum tentu. Tapi orang sini tuh belajar, oke, ngumpul di situ. Nah, kalau sudah ngumpul situ kan transportnya berkurang ya. Nggak kayak datang ke kelurahan ini ngambil. Jadi ada kayak titik-titik tertentu aja ngambil. Dan ngambilnya tentu nggak tiap hari. Kayak gitu. Terus, saya nggak tahu sih, cuman mobil di sini lumayan efisien sih dengan bahan bakar. Mungkin kalau teman-teman tahu yang truk-truk di Indo yang terkenal mereknya adalah Volvo, itu dari Swedia, bukan dari Jerman. Ada kayak di sini yang terkenal Volvo dan Scania, dan kalau kalian tahu safety belt ada berapa titik? 3 kan? 1 di sini, 2 di perut, 3 di pinggang satunya kan. Itu sistem itu yang buat adalah Swedia tapi tidak dipatenkan. Jadi dia merasa itu sumbangsi untuk apa ya, humanity, sumbangsi untuk umat manusia, jadi dia nggak mau patenkan. Dan yang buat itu dari Volvo. Dan jadi ada kayak gitu-gitu itu dia sudah pertimbangkan, memang engineering di mobilnya juga bagus sehingga efisiensinya juga oke. Biasanya di sini Volvo sama Scania. Gitu. Saya sih nggak tahu elektrik nggaknya, tapi mereka sudah pertimbangan itu sehingga ramah lingkungan lah. Dan kalau dalam misalnya efeknya apa ya? Setahu saya sih efeknya sejauh ini kalau kontaminasi apa dia juga sudah bisa kendalikan dengan baik, walaupun saya belum tahu jelasnya. Tapi kayak asap yang dia berikan pun itu diletakkan dekat di daerah kapal pesiar misalnya, kapal-kapal pesiar, bukan di daerah pemukiman. Jadi dia bisa menata itu dengan sangat baik dan polusinya pun dikendalikan. Ingat lagi ya, tadi sudah diatur sama pemerintah ada CO2 tax, pajak CO2. Jadi mereka sudah pasti pikirkan gimana caranya CO2-nya nggak keluar semua. Gitu sih. Jadi sejauh ini belum ada cerita masyarakat keracunan dari pabrik energi atau membuat apa ya polusi yang lain, belum ada. Kayak gitu. Jadi mereka semakin lama semakin jalan ke sini. Kalau enggak, mereka nggak mungkin berani impor sampah ya sepertinya. Kayak gitu. Ya, itu. Gitu, semoga menjawab. Atau ada lagi mungkin keburu ya satu lagi. Kayaknya sudah ini Pak, waktunya sudah Sudah lewat. habis. Meskipun banyak pertanyaan lain, mungkin bisa disampaikan kemana Pak? Emailnya bisa. Oke, saya tulis di chat ya. Email pribadi saya aja ya. Nanti kalau masuk Chalmers terus di sort servernya ini apa ini ya? Sepertinya banyak yang tertarik untuk masuk Chalmers, termasuk saya juga. Jadi email saya sudah ada di ini. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaannya dan kesan-kesan dari dosen yang saya rindukan. Yang semoga kita bisa bertemu lagi. Ya, terima kasih atas penjelasannya Pak Victor, sangat lengkap sekali ya dari awal sampai akhir. Akhirnya kita juga punya insight baru tentang Swedia, mulai dari tadi budaya literasinya, lalu budaya sustainable-nya, lalu bagaimana lingkungan itu menjadi pembicaraan utama sehari-hari dan juga bagaimana cara mereka mengolah sampah. Saya juga sangat kaget sekali waktu lihat data dari Pak Victor tadi bahwa mereka itu hampir tidak menggunakan fossil fuel. Aku langsung kaget banget. Sampai sebersih itu gitu loh. Dan juga effortnya sangat besar pasti bagi Swedia sendiri. Baik, kalau begitu saya tutup ya. Pertanyaan lainnya bisa langsung di email ke Pak Victor. Ya, silakan. Tapi jawabnya tunggu harian ya. Saya lagi pindah rumah. Sibuk. Oke, Pak Victor, semoga sukses selalu. Untuk yang lainnya, kita akan bertemu lagi di webinar yang lain. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat sore. Waalaikumsalam.